Penyakit-penyakit kronis bermula karena adanya penumpukan racun di tubuh kita. Salah satu sumber alam yang dapat membantu meningkatkan kesehatan adalah klorofil, daun alfalfa yang memiliki jumlah nutrisi yang mencapai 4 kali lipat dari tanaman biasa. Memiliki kemampuan sebagai detoksifikasi, membuang racun dari dalam tubuh, meningkatkan jumlah oksigen di dalam tubuh. Mengandung lebih dari 60 nutrisi yang bermanfaat dalam menjaga sistem organ tubuh manusia. K-Liquid Chlorophyll PT Keling Indonesia mengandung ekstrak daun alfalfa. Konsumsi secara rutin K-Liquid Chlorophyll untuk menjaga, meningkatkan, dan mempertahankan kesehatan Anda. Styrofoam yang adalah radikal bebas larut dengan cepat oleh K-Omega Squalplus dan diubah menjadi residu berupa busa. Pernahkah Anda mengetahui berapa jumlah toksin di dalam tubuh Anda? Penyakit-penyakit kronis bermula karena adanya penumpukan racun di tubuh kita. Salah satu sumber alam yang dapat membantu meningkatkan kesehatan adalah klorofil, daun alfalfa yang memiliki jumlah nutrisi yang mencapai 4 kali lipat dari tanaman biasa. Memiliki kemampuan sebagai detoksifikasi, membuang racun dari dalam tubuh, meningkatkan jumlah oksigen di dalam tubuh. Mengandung lebih dari 60 nutrisi yang bermanfaat dalam menjaga sistem organ tubuh manusia. K-Liquid Chlorophyll PT Keling Indonesia mengandung ekstrak daun alfalfa. Konsumsi secara rutin K-Liquid Chlorophyll untuk menjaga, meningkatkan, dan mempertahankan kesehatan Anda. Jantung adalah organ terpenting bagi kehidupan kita. Jika jantung tidak bekerja dengan semestinya, akan dapat mengancam kehidupan kita. Pola makan dan aktivitas kita sehari-hari sangat mempengaruhi kesehatan jantung kita. Makanan yang mengandung banyak lemak dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh kita dan dapat membahayakan jantung kita. Begitu pula dengan aktivitas tubuh yang berlebihan, menyebabkan jantung kita harus bekerja keras sehingga fungsi jantung dapat menurun. K-Omega Squalplus dengan formula terbaru mengandung omega 3 yang lebih banyak, squalene, lecithin, dan vitamin E merupakan suplemen yang sangat bermanfaat untuk membantu menjaga kesehatan jantung, kulit, serta otak manusia. Omega 3 dalam K-Omega Squalplus bersumber dari ikan salmon Norwegia yang mempunyai kandungan omega 3 yang paling tinggi, kaya akan EPA dan DHA. EPA berfungsi memperlancar peredaran darah serta mampu menurunkan pembentukan lemak di hati sehingga dapat menurunkan kadar kolesterol. Sedangkan DHA berfungsi memberikan nutrisi pada jaringan otak. Squalene adalah minyak dari hati ikan hiu putih yang hidup di Samudra Pasifik yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kadar oksigen dalam sel dan menjaga kesehatan kulit. Lecithin merupakan zat yang mampu mengurai lemak menjadi partikel-partikel yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh dan membantu meningkatkan pembentukan energi. Vitamin E alami bermanfaat sebagai antioksidan. Pada peragaan berikut ini, K-Omega Squalplus dituangkan pada potongan styrofoam dalam segelas air dan didiamkan selama beberapa saat. Hasilnya, styrofoam yang adalah radikal bebas larut dengan cepat oleh K-Omega Squalplus dan diubah menjadi residu berupa busa lecithin yang justru bermanfaat untuk menguraikan lemak dalam tubuh.
Makanan yang mengandung banyak lemak dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh kita dan menyebabkan penyumbatan di pembuluh darah serta dapat membahayakan jantung kita. Supaya kerja jantung tidak terlalu keras dan fungsinya tidak menurun, disarankan untuk mengkonsumsi K Omega Squo Plus 1 kapsul 2 kali sehari sebelum makan untuk membantu mengatasi penyumbatan di pembuluh darah akibat timbunan kolesterol yang terlalu banyak sehingga kerja dan fungsi jantung akan kembali normal. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi sama saya Dr. Arif Munandar di acara webinar Keling. Nah, sebelumnya saya mau ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Dan melalui acara ini kita mau berbagi lagi. Kita mau berbagi banyak hal tentang ilmu pengetahuan tentang penyakit, ilmu pengetahuan tentang produk, dan lain sebagainya. Nah, untuk judul kali ini judulnya related banget atau sangat berkaitan dengan kondisi saat ini, yaitu COVID-19. Nah, judulnya sendiri sebenarnya apakah pneumonia sama dengan COVID-19? Sebenarnya pneumonia dan COVID-19 ini berkaitan gitu loh. Nah, cuma perbedaannya adalah kita sudah lama kenal dengan pneumonia, sementara COVID-19 kita baru kenal saat ini. Tapi apakah COVID-19 sama pneumonia itu berbeda jauh atau tidak? Kita akan bahas saat ini. Plus juga, saat ini kita sedang heboh banget sama yang namanya istilah new normal. Di mana new normal ini akan jadi suatu keadaan normal yang baru, di mana kita harus beradaptasi dengan trouble-trouble yang baru lagi, dengan masalah-masalah baru lagi. Nah, masalah yang baru ini apa? Isu tentang kesehatan tentunya, tentang cara penyebaran penyakit, tentang penularan penyakit. Sehingga banyak orang mengaitkan new normal itu dengan kebiasaan memakai masker, kebiasaan nanti orang-orang cuci tangan dengan bersih dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak positifnya. Tetapi ada hal lain juga yang sebenarnya perlu kita bahas tentang new normal ini. Apakah tubuh kita sudah siap dengan new normal? Nah, saya nggak sendirian, saya juga ditemani oleh teman-teman kru, teman-teman produk eksekutif, kemudian teman-teman digital network juga. Mereka ada di sini sama saya dengan jarak yang cukup ideal. Semuanya apa? Apa kabar? Tolong suaranya. Sehat. Oke. Jadi mereka ini udah siap ada di sini. Saya pengen nanya sih sebenarnya sama kalian semua. Apakah kalian sudah siap untuk new normal? Bar, lu siap nggak sama new normal, Bar? Siap pakai masker. Siap pakai masker. Angga, siap new normal? Siap imunitas, squad imunitas. Oh, squad imunitas ya. Artinya siap konsumsi suplemen atau apa ya? Masih sendiri? Siap new normalnya untuk apa nih? Siap jaga jarak kah? Siap apa dan lain sebagainya? Siap jaga jarak. Siap jaga jarak. Terus? Siapkan imunitas dengan minum klorofil setiap hari. Ada yang siap olahraga nggak? Oh iya. Nah, belum ya. Tidur teratur ada yang udah siap nggak? Nah, itu yang sebenarnya banyak hal yang harus kita siapkan sebenarnya dalam hal ini gitu loh. Tidak cuma bicara soal tidak hanya bicara soal kesiapan secara mungkin fisik, ekonomi, dan lain sebagainya, tapi kesiapan untuk memulai kebiasaan hidup baru. Kebiasaan memakan makanan yang sehat dan lain sebagainya. Oke, itu pengantar ya. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah pneumonia sama dengan COVID-19? Kita lihat. Pneumonia itu apa sih? Ada yang tahu pneumonia apa? Penyakit berat aja. Hah? Paru-paru basah. Nyontek lu ya. Oke. Jadi, pneumonia atau dikenal istilah awamnya itu paru-paru basah. Jadi, pneumonia adalah infeksi. Kalau judulnya infeksi adalah berkaitan dengan benda asing. Benda asing yaitu mikroorganisme ya, yang mengakibatkan peradangan pada kantong-kantong udara atau kita sebut sebagai jaringan parenkim paru. Bisa di salah satu atau di kedua paru-paru. Kalau kita lihat nih gambarnya nih ya. Nih, jadi paru-paru kita ini ada dua bilah
ya jaringan parenkim parunya, dan terdiri atas saluran-salurannya juga. Kalau kita lihat anatomi saluran pernafasan kita, mulai dari hidung, kemudian mulut, gabung di laryngofaring di sini, lalu kemudian masuk ke tenggorokan, di tenggorokan kemudian turun, trakea, terus kemudian bronkus, ya, ada percabangan pertama yang namanya bronkus, lalu kemudian ada percabangan lagi namanya bronkeolus. Terjadi peradangan ya, kalau pneumonia itu terjadi peradangannya itu adalah di jaringan parunya. Jadi di jaringan paru ini kalau kita perbesar, itu gambarannya seperti ini. Di sini adalah tempat terjadinya pertukaran udara, di mana oksigen yang kita hirup bertukar dengan CO2 yang sudah menjadi metabolisme dari dalam tubuh kita, bertukar di sini. Lalu akhirnya CO2 kita keluarkan, kita menghirup O2 lagi, CO2 kita keluarkan, begitu aja. Terus menerus selama miliaran kali. Nah, terjadi peradangan itu di daerah sini, di mana? Di daerah alveolusnya atau di alveolinya. Kalau terjadi peradangan di daerah sini yang diakibatkan oleh mikroorganisme seperti bakteri. Apa contoh bakteri yang sangat bisa menyebabkan pneumonia? Yang paling terkenal, ada yang tahu? TBC. Tuberkulosis itu termasuk golongannya bakteri dan itu sangat sulit disembuhkan. Berapa bulan pengobatannya? 6 bulan. Gejalanya, ya nanti kita akan bahas gejalanya. Dan dia akan menginfeksi jaringan parenkim paru di ujung sini nih. Lalu virus apa yang terkenal juga bisa menyebabkan pneumonia? Ada yang tahu? Virus yang lagi heboh saat ini, COVID-19. Yes, it is. Jamur, parasit, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bisa menyebabkan pneumonia kalau memang dia masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Cuma untuk bisa masuk ke dalam saluran pernafasan, apalagi bisa sampai masuk ke paru-paru, itu dia butuh perjalanan yang cukup panjang. Masuk lewat mulut, masuk lewat hidung, udah dicegat. Dicegatnya sama siapa? Sama bulu-bulu getah hidung, sehingga tercipta apa yang namanya slime atau kita sebutnya ingus ya. Nah, itu sebenarnya daya tahan tubuh kita. Terus kemudian masuk ke dalam mulut. Kalau masuknya lewat mulut, dicegat juga sama siapa? Sama tonsil atau amandel. Amandel akan menghasilkan daya tahan tubuh tersendiri atau imunitas tersendiri. Turun lagi ke daerah bronkus ini nih. Dicegat lagi dengan cara bronkus mengeluarkan lendir dahak yang biasanya agak sulit kita keluarkan tuh. Itu biasanya berasal dari bawah. Jadi sebenarnya daerah pertahanan paru ini cukup kuat. Tapi ada aja yang lolos kalau daya tahan tubuh kita rentan. Nah, jadi pneumonia itu adalah infeksi yang mengakibatkan peradangan pada jaringan parenkim paru ya. Oke, pegang dulu itu. Nah, untuk diketahui, pneumonia merupakan penyebab kematian anak tertinggi ya, bayi dan balita di Indonesia. Penyebab pertama itu adalah diare sebanyak 23,8%, yang kedua adalah pneumonia sebanyak 15,5% sampai 16%. Nah, jadi bukan hanya di Indonesia ya, di dunia pun ya, Badan Kesehatan Dunia WHO memperkirakan penyakit ini memicu 16% kematian anak. Kenapa sih pneumonia itu bisa menyebabkan kematian anak sebegitu tingginya? Karena anak itu kadang-kadang ada fase oralnya. Jadi anak di usia-usia tertentu tuh, di usia-usia balita, biasanya dia ngelihat barang tuh, lihat, pegang, habis dia pegang dia apain? Yang udah punya anak? Angga udah punya anak? Pertama, dia pegang dulu, dia lihat, terus dia apain? Ngak, masukin mulut. Itu jadi media perpindahan ya, perantara untuk masuknya virus, bakteri, jamur, dan lain sebagainya ke dalam anak. Apabila anak daya tahan tubuhnya nggak bagus, gizinya nggak baik, dan lain sebagainya, maka dia lebih gampang. Makanya kalau kita lihat di dokter anak, coba deh sesekali main ke rumah sakit, terus kemudian lihat poli anak, rata-rata anak sakit dasana datang dengan sakit apa? Kalau nggak diare, muntaber, apa? Batuk, pilek, dan lain sebagainya. Sampai memberat, sampai kena ke paru-parunya. Ya, oke. Kita lanjut. Gejala pneumonia. Gejala pneumonia artinya gejalanya ini kalau sudah mengenai paru-paru, ya, infeksinya sudah mengenai paru-paru, biasanya apa yang terasa yang paling utama adalah nyeri dada pada saat bernafas atau batuk dan sesak. Kalau sudah mulai ada rasa saknya berbeda ya. Sesaknya itu sangat kesulitan bernafas, terus kemudian ada nyeri dada pada saat bernafas dan batuk, maka kita boleh curiga ke sana. Kemudian ada juga gejala yang sangat khas, yaitu demam dan menggigil. Karena apa? Karena penyakit pneumonia ini adalah penyakit
infeksi. Judulnya infeksi, artinya ada makhluk asing yang masuk dalam tubuh kita, mikroorganisme, dan itu menyebabkan reaksi peradangan, lalu kemudian membuat tubuh kita beradaptasi dengan cara mengeluarkan panas atau mengeluarkan demam gitu. Ya. Batuk berdahak, ya jelas karena memang ini merupakan daya tahan tubuh ya. Ini merupakan reaksi imunitas tubuh yang membuat sebenarnya membuat saluran pernafasan kita itu jadi lebih clear, lebih longgar gitu loh. Karena dia mendorong si virus, si bakteri, si jamur dan parasit ini untuk bisa keluar gitu loh. Sehingga terjadilah dahak. Nah, gangguan pada kesadaran, ya. Kenapa? Karena yang diinfeksi adalah alveolus. Alveolus adalah jaringan parenkim paru di mana terjadi pertukaran gas di situ. Kalau pertukaran gasnya jelek, yang terjadi adalah oksigen di dalam darah kita akan berkurang sehingga membuat orang jadi kehilangan kesadaran. Jadi penurunan kesadaran. Biasanya ini pada orang-orang yang punya penyakit tambahan lainnya atau penyakit komorbid yang lainnya. Ya, misalnya dia udah lama menderita penyakit liver, dia sudah lama menderita penyakit ginjal, itu apa segala macam, itu biasanya infeksi keduanya adalah pneumonia. Nah, ini dia ya. Nah, sekarang kita masuk ke COVID. Tadi kita bicara pneumonia. Pneumonia adalah infeksi yang menyerang jaringan parenkim paru. Kalau COVID-19 apa? Ini adalah infeksi virus yang menyerang sistem pernafasan yang diakibatkan oleh virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome, coronavirus yang kedua, atau SARS-CoV-2. Nah, jadi kalau pneumonia adalah gambaran gejalanya, adalah penyakitnya, maka COVID itu adalah virusnya. COVID itu adalah coronavirus disease, ya, dan merupakan pengembangan atau jenis baru dari virus corona itu sendiri. Jadi sebenarnya kita sudah lama berkenalan dengan virus corona. Ada yang pernah kena flu nggak di sini, di ruangan ini? Dok, lu pernah kena flu nggak, Dok? Pernah kena flu. Berarti lu sebenarnya sudah pernah dijangkiti corona, tapi bukan jenis COVID-19. Itu ya, mungkin antibodi tubuh lu ada yang udah produksi, udah ngerekam, dan udah siap dengan flu. Tapi belum tentu yang COVID-19. Dan virus ini akan selalu berkembang, karena evolusinya paling lambat, jadi dia sangat cepat berkembang sebenarnya. Ya, jadi apa beda pneumonia dan COVID-19? Bedanya adalah COVID-19 adalah virusnya, pneumonia adalah penyakit parenkim paru yang disebabkan oleh infeksi dari bakteri, virus, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat nih pada statement yang kedua, virus corona atau COVID-19 ini bisa menyebabkan komplikasi berupa pneumonia. Nah, jadi virus ini bisa menyebabkan pneumonia. Nah, jadi kalau ditanya apa perbedaannya, udah tahu lah ya. Nah, apakah pneumonia sama dengan COVID? Jawabannya adalah tergantung, Dok, gitu ya. Jawabannya sama apa enggak? Sebenarnya pneumonia bisa disebabkan oleh COVID, tapi tidak semua pneumonia disebabkan oleh COVID-19. Ada nggak pneumonia yang sudah ditemukan vaksinnya? Ada. Termasuk TBC, itu sudah ditemukan vaksinnya. Flu, sudah ada vaksinnya, ya, influenza dan lain sebagainya. Tapi, apakah COVID-19 sudah ditemukan vaksinnya? Belum. Perjalanannya masih sangat jauh. Sehingga kita butuh modal nih dalam menghadapi perjalanannya itu ya. Mungkin bisa ditemukan berapa puluh tahun lagi, tapi kan kita tetap harus bertahan walaupun kita terpapar. Nah, nanti saya akan bagi tipsnya. Alright. Bicara soal new normal ya, ada bahaya yang tidak terlihat. Tadi saya bilang, apakah teman-teman semua, apakah mitra Keling di seluruh Indonesia, semuanya teman-teman saya ini, apakah sudah siap menghadapi new normal? Karena kalau bicara tentang new normal kan artinya kita hidup di antara virus ini. Gitu loh ya. Kalau mungkin kesiapan secara fisik, iya, kita cuci tangan, pakai masker dan lain sebagainya. Tapi apakah tubuh kita sudah siap menghadapi corona ini atau COVID-19 ini? Itu yang perlu kita persiapkan. Ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Nanti saya akan kasih tahu ya. Oke. Nah, seseorang yang mengidap COVID-19 menimbulkan gejala demam, batuk, dan lain sebagainya. Mungkin semuanya udah tahu ya. Oke, kita lihat ke slide berikutnya. Jadi ini adalah rangkuman beda pneumonia dengan COVID-19. Nah, pneumonia itu penyebarannya terjadi secara bertahap. COVID-19 penyebarannya cepat dan progresif. Memang agak susah dibandingkan nih, bro.
Pneumonia dan COVID-19 apple to apple itu agak susah dibandingkan karena nggak seimbang. Kalau lu bandingkan antara COVID-19 dengan misalnya influenza biasa, itu mungkin sebanding ya. Karena sama-sama virus. Tapi kalau pneumonia dan COVID-19, biar orang tidak salah paham, ini dia rangkumannya. Mungkin bisa di-capture atau apa ya. COVID-19 itu adalah virusnya. Ya, penyebab virus corona baru, ini dia. Obat antivirusnya memang belum ditemukan. Biasanya menggunakan obat antivirus yang lama ya. Vaksinnya juga belum ditemukan, sedang dalam penelitian. Seluruh peneliti di dunia itu sekarang sedang berlomba-lomba untuk menemukan vaksin untuk COVID-19 ini. Nah, gejalanya mirip pneumonia, bahkan ya bisa dibilang ini penyakit pneumonia juga. Nah, sementara pneumonia itu penyebabnya tidak hanya virus, tetapi bakteri, parasit, dan jamur. Pengobatannya, kalau penyebabnya bakteri, ya antibiotik. Kalau penyebabnya karena virus, antivirus. Kalau penyebabnya karena jamur, anti jamur. Ya, oke. Pakai Smadaf mungkin bisa tuh. Dimatiin ya. Nah, terdapat 3 vaksin. Ada banyak vaksin yang sudah ditemukan untuk beberapa penyakit pneumonia ya. Nah, kalau untuk gejala lebih kurang sama sebenarnya antara pneumonia dengan COVID-19. Maka itu biasanya COVID-19 ini masuk dalam golongan penyakit pneumonia karena menyerang jaringan paru. Bicara soal tingkat penyembuhannya, COVID-19 ini cukup memberikan cedera dampak yang cukup berat terhadap paru-paru. Jadi orang yang sudah sembuh COVID-19 itu biasanya kemampuan parunya akan berkurang karena gambaran toraksnya atau gambaran foto ronsennya sangat buruk. Kalau dia kenanya masih muda, mungkin dia masih bisa kembali ya. Kalau dia rajin konsumsi gamat, itu bisa regenerasi bagus. Tapi kalau dia sudah usia cukup lanjut, lalu kemudian status gizinya juga buruk, kebiasaan konsumsi protein tingginya sangat rendah, artinya nggak konsumsi gamat gitu ya. Itu biasanya agak sulit dan gambaran paru-parunya biasanya akan jadi jaringan ikat yang jelek gitu loh. Ya, jadi gambaran paru-parunya akan selalu terlihat putih dan kemampuan dia untuk menerima oksigen jadi buruk. Nah, lalu kemudian kita lihat cara penularannya. Ya, pneumonia dapat menyebar dalam sejumlah cara. Virus dan bakteri yang biasa ditemukan di hidung atau tenggorokan itu dapat menginfeksi paru-paru jika terhirup. Kita sering banget dengar istilah droplet akhir-akhir ini. Jadi 3 bulan terakhir ini kita selalu bicara droplet, dan lain sebagainya. Walaupun buat kami para pekerja medis, kami para dokter ngedengar droplet itu udah dari dulu. Karena apa? Karena memang menyebarnya bakteri, virus, jamur melalui ya droplet. Karena droplet itu berasal dari paru-paru. Jadi orang yang terinfeksi virus, bakteri, atau jamur tertentu, terus kemudian dia melakukan batuk. Batuk itu kan satu refleks ya. Refleks di mana paru-paru itu berusaha mengeluarkan benda asing atau mikroorganisme keluar dari saluran pernafasan. Sehingga terjadi ledakan tekanan yang kuat gitu loh. Tekanan di dalam itu sangat tinggi, dikeluarkan keluar supaya virusnya itu mental keluar. Akibatnya apa? Orang-orang yang ada di sekitar ikutan terhirup droplet itu. Nah, jadi sebenarnya kita selain juga menghadapi new normal ini, selain kita juga harus punya kesadaran untuk menggunakan masker, kita juga harus punya kesadaran untuk punya etika dalam batuk. Jangan batuk itu ditahan. Pernah ada kejadian kan, orang nahan batuk sampai fart gitu, sampai kentut. Kasian loh orangnya. Sebenarnya nggak masalah dia batuk, asal dia batuk dengan cara yang budiman gitu loh. Caranya apa? Tutup mulutnya. Dia belum punya masker atau apa segala macam, bawa tisu, tutup. Pada saat dia mau batuk, tutup. Batuk, ganti tisunya dan lain sebagainya. Jangan batuk tuh asal gitu loh. Ada anak kecil atau dalam ruangan misalnya diangkot gitu ya, orang duduk terus kemudian aduh pengen batuk nih, main batuk aja, main tembak gitu. Itu yang berbahaya sebenarnya. Karena refleks batuk sendiri adalah normal, reaksi tubuhnya dia untuk mengeluarkan virus. Tetapi orangnya, etikanya yang kurang dalam batuk. Nah, biasanya di rumah sakit suka ada ditulis tuh cara etika batuk yang benar dan lain sebagainya. Nah, selain lewat batuk sebenarnya droplet ini bisa berkembang. Droplet juga bisa berkembang saat kita sedang bersin.
Bersin juga merupakan salah satu refleks atau sistem daya tahan tubuh kita, dalam sistem daya tahan tubuh kita untuk mengeluarkan virus atau bakteri yang ada di saluran pernafasan kita, di hidung. Gitu loh. Saat ada benda asing masuk hidung, mukosa hidung itu sangat sensitif. Makanya biasanya kalau kita masukin sesuatu, anggaplah cotton bud gitu ya, kita masuk, itu bisa langsung refleks kita akan bersin. Nah, sebenarnya bersin sendiri sama, itu adalah refleks tubuh untuk ditahan. Untuk membuang virus gitu loh. Tapi banyak orang juga etikanya dalam bersin kurang. Bersin aja, cuas, akhirnya nyebrar itu droplet kemana-mana. Mungkin ada videonya kan, mungkin sudah banyak lihat di YouTube dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, droplet juga bisa menular atau bisa mengkontaminasi orang lain lewat bicara. Pernah nggak ketemu sama orang yang bicara rada-rada sejuk deh kalau kita deket bicara sama dia? Agak ada cairan-cairannya. Kalau ngomong tuh kayak hujan gitu loh. Ya, nah itu juga bisa menyebabkan perpindahan sebenarnya droplet. Itu kenapa kita disarankan untuk memakai masker. Memakai masker, nggak perlu pakai masker medis sebenarnya ya. Pakai masker biasa aja, masker kain juga, itu bisa melindungi diri sendiri dan melindungi orang lain sebenarnya. Poinnya itu. Jadi kalau bicara juga, dan kalau jaga jarak sendiri sebenarnya ya supaya kontak fisiknya berkurang. Karena bukan apa-apa sih, droplet itu juga bisa menempel di benda-benda padat lain seperti tangan, laptop, meja, gadget, dan lain sebagainya. Gimana nggak? Quiz time? Oke, kita jeda dulu ya. Kita mulai quiz. Kita lihat. Ada yang nanya nggak nih? Mana? Belum ada yang nanya? Oh, ada. Oke, siap-siap. Sebutkan perbedaan pneumonia dengan COVID-19. Ini adalah quiz yang bisa menjawab dengan baik, maka akan mendapatkan hadiah berupa apa, Pak Jabar? Produk Keling yang berkualitas. Mudah-mudahan produk yang ada di meja nih yang akan kita bahas nih ya. Ditunggu aja. Jadi ini adalah pop quiz yang lebih baik cepat-cepat dijawab ya. Oke, pertanyaannya adalah sebutkan perbedaan pneumonia dengan COVID-19. Kita lanjut. Ini sambil jalan kan ya kuisnya? Siap. Alright. Jadi sambil dengar bisa sambil dapat hadiah. Caranya adalah dengan cara menjawabnya. Ya, nanti jawaban yang terbaik akan diberikan hadiah. Oke, lanjut. Setelah cara penularan, cara pencegahan. Oke, cara penularan mungkin di media udah banyak yang memaparkan juga, tapi cara pencegahan. Cara pencegahan yang saat ini cukup efektif dalam mengatasi endemik atau pandemi yang ada di dunia ini adalah vaksinasi sebenarnya. Apa sih vaksinasi? Vaksinasi itu adalah pemberian virus, bakteri yang dilemahkan, diberikan ke dalam tubuh kita sehingga tubuh kita itu membentuk suatu antibodi ya yang bisa membuat modal tubuh kita untuk menghadapi virus itu di kemudian hari nanti. Jadi kalau sekiranya virus itu beneran datang dan masuk dalam tubuh kita udah nggak kaget lagi karena sudah diberikan vaksin di awalnya, sudah diberikan virus yang dilemahkan. Sama ibaratnya seperti ini. Pemadam kebakaran. Petugas pemadam kebakaran, kalau mereka nggak lakukan simulasi, kira-kira kalau ada kebakaran beneran, mereka akan siap dan gape nggak? Rasanya nggak. Mereka nggak akan terlatih untuk itu. Jadi mereka rutin melakukan latihan. Sama, vaksinasi juga adalah pemberian pelatihan kepada imunitas tubuh kita. Jadi sebenarnya baik sekali imunisasi ini. Ya. Dan kemudian memiliki kebersihan diri yang baik. Ya, ini dia. Gua kirain ya, di tahun 2020 udah ada mobil terbang, udah ada mobil listrik, komunikasi udah gampang, ya. Ternyata saya masih mengajarin orang cuci tangan tiap hari, masih dengan kebiasaan primitif sebenarnya. Saya kira teknologi itu sudah secanggih itu gitu loh, ternyata enggak. Hal-hal basic aja kita masih belum bisa kelar gitu loh dengan urusan-urusan seperti ini. Jadi memiliki kebersihan diri yang baik itu satu keniscayaan ya. Dengan cara apa sih? Ya rajin cuci tangan. Ya, buat seorang muslim sebenarnya memiliki tingkat kebersihan yang lebih tinggi. Kenapa? Karena melakukan wudhu selama berapa kali sehari? 5 udah minimal. 5 udah minimal. Kalau mandi wajib nambah lagi kan dan lain sebagainya. Kalau mau wudhu untuk sholat sunnah nambah lagi dan lain sebagainya. Mau baca Quran wudhu lagi. Sebenarnya
ikuti kebersihan dengan baik, ikuti anjuran agama dengan baik, insya Allah kita memiliki kebersihan diri yang baik sebenarnya ya. Jangan jorok-jorok, jangan jarang-jarang mandi deh. Terus kemudian tidak merokok. Nah, banyak yang ngomong, Dr. Arif kok selalu nyelipin masalah rokok ya. Kenapa? Karena orang merokok dengan menggunakan apa? Orang ngerokok dengan menggunakan apa? Menggunakan pencernaan, menggunakan pernafasan atau apa? Nafas ya. Jadi memasukkan asap rokok ke saluran pernafasan, ke dalam paru-paru dan lain sebagainya. Nah, banyak penelitian yang sudah menunjukkan bahwa asap rokok itu bisa membuat jaringan paru kita rusak. Bahkan bulu getar yang ada di sekitar bronkus kita atau di saluran pernafasan kita yang tadinya bisa mendeteksi virus, karena terlalu sering terpapar asap rokok, akhirnya jadi kaku, lalu kemudian jadi pertahanannya jadi kurang. Ada yang ingat mungkin penyanyi terkenal, Queen. Tahu Queen? Queen. Freddie Mercury. We are the champions. Ada yang tahu meninggalnya karena apa? AIDS. Dia meninggal karena AIDS, tapi penyebab kematiannya adalah karena pneumonia. Dia adalah perokok kuat. Sehingga organ tubuh yang paling lemah dalam tubuhnya itu adalah paru-paru. Nah, pada saat dia terkena penyakit AIDS, terkena HIV, maka daya tahan tubuhnya rendah. Jadi paru-paru adalah organ pertama yang diserang. Karena dia adalah perokok yang berat. Jadi stop smoking. Ya, insya Allah manfaatnya akan jauh lebih banyak, apalagi di era corona kayak gini. Sempat ada beredar isu hoax tentang seorang perokok itu mempunyai kekebalan tubuh lebih tinggi dari belum bisa dibuktikan secara ilmiah ya, karena itu sangat bertentangan dengan apa yang ditemukan oleh ilmuwan sebenarnya. Nah, yang terakhir adalah kalau kita sudah memiliki kebiasaan diri yang baik, tapi dilalah masih juga diserang, ya namanya orang kan ada hilafnya, nggak sengaja mungkin nyentuh aja, terus kemudian akhirnya masuk itu virus, nggak terelakkan lagi, bersih sudah, vaksinasi udah, mungkin ya, merokok juga enggak, tapi akhirnya masuk juga itu virus, maka yang menjaga diri kita supaya tidak terkena infeksi yang berat ini, atau COVID-19 ini adalah sistem imun kita. Nah, jadi menjaga sistem imun ini adalah cara yang sebenarnya paling murah, paling gampang, dan bisa dilakukan hari-hari. Tinggal ubah sedikit kebiasaan aja, jadi kebiasaan yang jadi lebih baik. Nah, caranya gimana? Kita lihat yuk. Oke, kita bicara soal sistem imun. Sistem imun adalah sistem kekebalan ya, yang banyak struktur biologis lainnya yang bertanggung jawab atas imunitas. Jadi pertahanan tubuh kita ini adalah kita sebut sebagai sistem imun. Oke, apa saja yang menurunkan sistem imunitas kita? Yang pertama, kurang nutrisi, itu jelas. Kalau makanannya masih nggak bergizi seimbang, makannya masih hanya mengandalkan karbohidrat saja, misalnya hanya makan nasi saja, makan nasi pakai garam, makan nasi pakai ikan asin doang, makan nasi pakai mie instan, jangan nyebutin merek bar, bahaya bar. Makan nasi pakai lauk sekedar, kurang, nggak pernah makan buah, makan sayur nggak suka. Bahasanya nggak suka, padahal manfaatnya yang dibutuhkan ya, dan lain sebagainya. Maka dia masuk dalam kategori kurang nutrisi, apalagi makan makanan lemak yang sehat gitu ya. Maka dia masuk dalam kategori kurang nutrisi. Kalau dia kurang nutrisi, maka daya tahan tubuh akan rendah. Ya, orang yang nutrisinya baik, ya status gizinya bagus, itu akan memiliki sistem imun atau status imunitas yang bagus. Kemudian usia, jelas. Ya, pada usia 0 sampai 1 tahun mungkin status imunitas seorang anak atau seorang bayi itu 0 sampai 1 tahun itu bayi ya. Itu dia akan rendah karena memang baru beradaptasi dari kehidupan rahim sampai ke kehidupan yang real world gitu kan. Sehingga daya tahan tubuhnya masih beradaptasi. Tetapi 1 tahun sampai dia usia dewasa sebenarnya imunitasnya berkembang. Pada saat dia dewasa muda sangat baik, optimal. Tapi akan mengalami penurunan pada saat kapan? Pada saat sudah mulai memasuki usia puncak. Berapa kira-kira usia puncak? Ada yang tahu? Usia puncak manusia gagah-gagahnya. Kalau laki-laki biasanya 25 ya? Ya, sebelum 30. Tapi tergantung gaya hidupnya. Kalau di usia 25 itu memang gaya hidupnya sehat, bagus, istirahat rutin atau apa, anggaplah usia puncaknya 25 tahun. Lalu kemudian akan mengalami penurunan.
Yang tadinya nggak pernah sakit lutut, mulai sakit lutut. Yang tadinya main bola 1 kali 45 menit, nggak masalah, sekarang ngap. Udah mulai nunduk-nunduk, udah mulai nafas, udah mulai jelek. Performa seksual yang tadinya dipelototin aja bagus ya, sekarang diobak-obak juga nggak bangun-bangun dan lain sebagainya. Udah nggak puasa, gue boleh ngomong kayak gini ya. Nah, jadi hal itu juga sangat berpengaruh. Jadi usia juga sangat berpengaruh sebenarnya. Mungkin kalau lihat Cristiano Ronaldo kayaknya usia puncaknya sampai usia 40 ya, baru dia mulai kelar kayaknya kalau dilihat Cristiano Ronaldo, karena gaya hidupnya sangat sehat ya. Oke, jadi selain kurang nutrisi, yang menurunkan sistem imun itu adalah usia. Lalu kemudian apa? Stresor. Saya yakin berempat kalian semua, termasuk saya berlima, pasti punya stresor masing-masing. Oke, coba kita baca yuk. Ketika stres, tubuh akan melepaskan... Nah, lagi asik nih. Ketika stres, tubuh akan melepaskan hormon kortisol ke darah yang dapat menekan sistem imun. Akan membuat sebenarnya kerja daya tahan tubuh kita tuh akan berkurang, tapi dalam waktu tertentu gitu ya. Jadi stresor itu sebenarnya sangat berpengaruh. Stres juga bisa membuat kita berkurang kualitas tidurnya. Orang yang stres tinggi itu biasanya kualitas tidurnya kurang, nah maka akan membuat daya tahan tubuhnya akan makin jelek juga karena hormon melatoninnya jadi nggak optimal untuk dihasilkan. Nah, jadi kalau bicara soal stres itu jelas ya. Sekarang banyak banget yang stres. Kasus-kasus psikologi, kasus-kasus psikiatri. Jadi dokter psikiater ini, dokter-dokter spesialis jiwa ini sekarang lagi banyak jobnya karena memang banyak orang yang nggak siap menghadapi new normal, tidak banyak yang siap menghadapi ketidakpastian dalam hidup dan lain sebagainya. Nah, jadi ya begitu. Tapi lucunya, di kampung saya di Aceh, halo orang Aceh, ada nggak yang nonton nih? Itu justru ketahanan mentalnya cukup kuat karena mungkin kita sudah sering menghadapi konflik ya. Jadi dari dulu udah ditetapkan Aceh itu sebagai daerah operasi militer, jadi kita udah terbiasa hidup dalam desingan peluru, jadi tingkat daya tahan jiwanya juga jadi lebih baik sebenarnya. Nah, lalu kemudian rokok, lagi-lagi rokok nih, jelas. Kita baca yuk, nikotin dapat meningkatkan kadar kortisol yang dapat menyebabkan seseorang lebih rentan terhadap infeksi serta menurunkan kadar antioksidan. Ya, itu hanya satu sisi. Banyak sekali sebenarnya dari sisi yang lain. Dia bisa merusak jaringan parenkim, sehingga sistem imunitasnya rendah, bisa menyebabkan peradangan pada tonsil, atau pada amandel. Kan sistem pertahanan tubuh kita tuh berlapis-lapis, mulai dari fili hidung, amandel, ada bulu getar yang ada di dalam saluran pernafasan, di paru-paru sendiri sebenarnya, semuanya dilumpuhkan oleh rokok. Sehingga lebih gampang sebenarnya orang-orang perokok itu terkena pneumonia dia sebenarnya, atau turun sistem imun tubuhnya di sistem pernafasannya ya. Alkohol jelas. Sistem imunitas ini memerlukan organ metabolisme yang baik berupa liver. Jadi ada di bawah rusuk kita di sebelah kanan ini ada organ terbesar di perut kita, itu organ liver atau organ hati, kita sebutnya organ hati, liver. Kalau kita sering konsumsi alkohol maka akan merusak sel-sel liver kita sebenarnya, juga sel-sel saraf kita. Jadi udahlah, hal-hal yang seperti rokok dan alkohol ini dikonsumsi juga nggak ada gunanya, lebih baik ditinggalin aja. Ya, lebih baik konsumsi hal-hal yang baik aja. Oke, lalu kemudian terakhir adalah kurang istirahat. Sebelum kita menghadapi corona ini, banyak sekali orang yang anggap remeh sama istirahat. Rata-rata tidurnya, lu tidur berapa jam sehari? 5 jam? 4-5 jam. Banyak, saya juga banyak nanya-nanya ya dengan teman-teman yang ada di manajemen PT Keling Indonesia, rata-rata tidurnya kurang. Kalian ngapain sih? Ya biasanya sih main ginian nih, main HP atau apa segala macam, sehingga ya nyari hiburannya di situ. Terus kemudian tidurnya sampai molor, paginya bangunnya nggak segar dan lain sebagainya. Saat kita tidur, ada hormon yang bekerja, yaitu hormon melatonin. Hormon melatonin ini membantu kita untuk bertumbuh. Hormon pertumbuhan juga dia. Nah, mungkin kurang tidur ya enggak ya? Terus kemudian hormon melatonin ini membuat kita juga jadi lebih waras, lebih bagus, lebih kuat tubuhnya. Daya tahan tubuhnya jadi lebih baik. Hormon melatonin berpengaruh terhadap imunitas ya. Oke, quiz time. Quiz lagi. Siap. Lanjut.
Apa kuisnya? Kita baca sama-sama, yuk. Apa saja gejala dari pneumonia? Nah, kalau udah tahu jawabannya, karena memang nyimak dari tadi, silahkan diketik, lalu dikirimkan jawabannya. Nanti akan diseleksi, terus kemudian akan diberikan hadiah. Lanjut kita ya. Alright. Bagaimana meningkatkan sistem imun? Meningkatkan sistem imunitas nggak sulit. Sebenarnya kebalikan dari tadi ya, cara menurunkannya ya. Nah, yang pertama adalah mengkonsumsi gizi seimbang. Termasuk, apa ini yang pertama? Batasi gula. Ya, ini dia. Sorry, maaf. Ini dia. Batasi gula. Kenapa harus dibatasi gula? Karena saat kita terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat di dalam tubuh, maka kerja tubuh kita nggak seimbang, nggak baik, akan mengganggu metabolisme yang ada di dalam tubuh. Sehingga apa yang terjadi? Penumpukan lemak juga terjadi. Jadi gula itu pada saat terlalu banyak dikonsumsi di dalam tubuh, maka tubuh kita akan menyimpan dalam bentuk apa? Bisa lemak, bisa sebagai gula cadangan di dalam hati, tetapi nggak banyak persentasenya. Yang paling sering adalah menjadi dalam bentuk lemak yang ada di bawah kulit, atau lemak yang terdapat di visceral, yang ada di dalam tubuh kita, di dalam organ-organ tubuh kita, ada di sekitar organ-organ dalam kita, dan itu sebenarnya berbahaya. Penumpukan lemak yang banyak yang ada di dalam tubuh itu, apalagi lemak di dalam darah juga, itu akan menyebabkan daya tahan tubuh kita akan berkurang, ya, dan membuat kita juga lebih malas bergerak. Biasanya orang kalau terlalu banyak konsumsi karbohidrat kompleks, misalnya dia makan siang nasi terlalu banyak, dia akan cenderung malas, akan cenderung lemot, akan cenderung susah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya simple sebenarnya, ya. Oke. Lalu kemudian tidur cukup. Nah, tidur yang ideal itu sebenarnya 6-8 jam. Alhamdulillah, ada hikmahnya sebenarnya dalam kondisi PSBB saat ini atau kondisi lockdown di luar negeri sana. Manusia yang tadinya mencoba untuk mencari celah gimana caranya untuk mengakali tubuhnya dengan cara tidur kurang gitu ya. Sekarang mau nggak mau harus dipaksa untuk tidur cukup. Jadi ada hikmahnya sebenarnya. Saat tidur kita cukup, tubuh kita sebenarnya melakukan riset yang bagus gitu. Riset itu artinya meriset ulang tubuhnya ya. Jadi daya tahan tubuh pun akan jadi lebih optimal sebenarnya dengan tidur yang cukup itu tadi. Ada indikatornya sebenarnya untuk tidur cukup ya. Kalau tidur kita cukup, maka kita akan bangun dengan spontan dan dalam keadaan yang fresh. Biasanya tanpa perlu ada alarm sekalipun, maka kita akan lebih gampang untuk bangunnya. Tips dari saya untuk menjaga supaya tidur kita tetap cukup adalah memasang alarm terbalik atau reverse alarm. Kita semua punya, mungkin kita punya smartphone ya atau apa, atau punya jam beker. Coba kita setel jam beker kita atau smartphone kita menyetel bukan alarm untuk bangun, tetapi alarm untuk tidur. Misalnya jam 9 malam, saya mau tidur jam 9 malam ini, maka setel alarmnya untuk tidur. Pada saat alarm itu berbunyi, ini saatnya kita untuk tidur, jauhi gadget, lalu kemudian kita berangkat untuk tidur. Targetkan kira-kira kita bangun jam berapa. Kita lakukan kebiasaan itu selama 3 hari berturut-turut, maka tubuh kita akan menemukan ritmenya. Gitu ya. Jadi ritme sirkadiannya itu akan pulih, akan bagus, sehingga itu akan jadi kebiasaan kita seumur hidup. Nah, jadi mulai sekarang ini ada kesempatannya, ada hikmahnya, bentar lagi PSBB mungkin insya Allah akan melonggar ya. Nah, jadi supaya kita menghadapi PSBB yang longgar itu lebih sehat, coba kita atur waktu kita pada saat ini kita punya banyak waktu untuk bisa tidur. Oke, tidur cukup. Lalu kemudian hindari stres. Hindari stres ini memang sulit. Semua orang punya tekanan masing-masing, tetapi sebenarnya pertanyaannya adalah gini. Hindari stres memang sulit, tetapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana caranya kita menghadapi stres ini. Jadi banyak orang yang mencari hiburan misalnya. Ada orang yang kemudian lari ke rokok dan lain sebagainya. Sebenarnya dari salah satu narasumber yang pernah saya dengar dan saya baca literaturnya, kegiatan merokok itu kan kegiatan yang berhubungan dengan nafas, berhubungan dengan mengatur nafas. Di sini ada yang perokok aktif nggak? Nggak ada ya. Nih, saya saya tumbuh di lingkungan yang
banyak juga yang perokok gitu. Dan saya memperhatikan kebiasaan orang merokok. Kebiasaan orang merokok adalah misalnya dia sedang meeting nih, rapat, kepalanya buntu, ada persoalan yang nggak bisa diselesaikan, maka dia akan minta break sebentar untuk merokok. Pada saat dia merokok, apa yang dia lakukan? Dia menarik nafas. Buang. Dari awal yang nafasnya cepat, ya karena dia sedang stres berat, umumnya orang pada saat sedang stres, sedang menghadapi tekanan itu nafasnya cenderung berat. Cepat dan berat. Karena berkaitan dengan emosinya. Gitu ya, cenderung lebih cepat. Pada saat dia sedang break melakukan kegiatan merokok, maka dia akan mengatur nafasnya jadi dalam dan lambat. Dan itu sebenarnya akan membuat merilis hormon relaksasinya. Dan biasanya pada saat dia sedang rileks, ada aja inspirasi yang timbul dan lain sebagainya. Nah jadi, kegiatan merokok itu erat kaitannya sebenarnya dengan kegiatan orang menenangkan diri. Sehingga kesannya merokok itu bisa menenangkan diri. Padahal kalau dia mampu mengatur meditasi aja, artinya dia mengatur nafasnya dengan baik, tanpa menggunakan rokok pun dia akan tetap lancar kok pikiran. Banyak orang yang menggunakan rokok alasannya ya saya merokok karena bisa bikin saya berpikir lebih tenang. Sebenarnya nggak kayak gitu. Tapi kebetulan kegiatan merokok itu bisa membuat orang lebih tenang kesannya gitu loh. Nah, padahal menghindari stres itu salah satunya dengan mengatur nafas itu bisa. Atau melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Atau coba jeda untuk lakukan sholat. Orang yang sholatnya khusyuk biasanya akan jauh dari stres. Jauhi alkohol, jelas tadi. Konsumsi makanan bergizi seimbang. Nah, ini jelas sekali. Karena tubuh kita, imunitas kita ini butuh tidak hanya makronutrien, yang seperti saya pernah utarakan di beberapa minggu yang lalu, tapi juga butuh mikronutrien berupa apa? Berupa vitamin dan mineral yang kita dapatkan dari sayuran dan buah-buahan. Tetap terhidrasi dengan baik, artinya minumnya cukup. Ya, karena memang komponen air ini adalah distributor gizi kita. Ya, jadi kalau darahnya kental karena kurang air, mana bisa dia mengalirkan gizi dengan baik. Ya, rutin berolahraga. Sama. Rutin berolahraga dengan tetap terhidrasi itu sebenarnya statusnya sama. Kalau kita rutin berolahraga, aliran darah di dalam tubuh kita itu lancar, bagus. Sendi kita juga baik, otot kita juga terjaga. Dengan begitu, aliran nutrisi pun akan bagus. Hindari rokok, siap, jangan dibahas lagi, ini sudah jelas. Yang terakhir adalah konsumsi suplemen. Kenapa konsumsi suplemen, dok? Kenapa? Karena harus kita akui, konsumsi makanan kita hari-hari itu sebenarnya jauh dari kata atau dari istilah cukup. Sekarang aku pengen tanya deh, nggak? Tadi makan siang apa? Rendang. Pakai sayur? Nggak pakai sayur? Oke, anggaplah pakai sayur. Sayurnya lalapan misalnya dari nasi padang gitu ya, lalapan sayuran hijau gitu atau apa segala macam. Ada sayuran yang warna lain nggak? Hari ini udah makan buah belum? Belum. Ada makan-makan ikan atau ikan berlemak hari ini? Jadi sebenarnya belum imbang nutrisinya. Kenapa kita konsumsi suplemen? Karena makanan hari-hari kita belum tentu cukup untuk mengimbangi atau memasok nutrisi yang kita butuhkan untuk kegiatan sehari-hari. Tergantung kegiatan kita apa. Bahkan cenderung satu zat gizi berlebihan, sementara zat gizi yang lain kurang. Misal, banyak orang mengkonsumsi karbohidrat secara berlebih. Makannya nasi, minumnya es teh manis, benar nggak? Lauknya mie misalnya. Terus kemudian proteinnya hanya sekedar. Telur juga cuma setengah misalnya atau apa. Sayur nggak pakai sayur, buah boro-boro gitu apa sehingga vitamin dan mineralnya kurang. Maka itu kita butuhkan suplemen. Suplemen itu apa? Nanti saya akan bahas. Apa pengertian suplemen ya? Oke. Perbanyak konsumsi nabati. Kenapa seperti itu? Makanan nabati seperti buah-buahan, sayuran, dan kacang-kacangan kaya akan nutrisi, vitamin dan antioksidan yang dapat menutrisi tubuh untuk melawan patogen atau mikroorganisme dari luar. Plus, serat dalam makanan nabati menutrisi mikrobia usus sehingga mampu memperkuat sistem imunitas. Nah, jadi gini, kenapa sih kita disarankan untuk lebih banyak mengkonsumsi makanan yang sifatnya nabati? Bahkan banyak juga manusia di luar sana yang
vegetarian murni, dia nggak makan daging sama sekali dan lain sebagainya. Simpelnya, kita lihat anatomi tubuh kita. Gigi kita ini kebanyakan gigi pemotong dan pelumat. Ya, bahkan 80% ya, 70% lebih gigi kita ini adalah gigi pemotong, gigi pelumat. Terus kemudian pencernaan kita juga berkelok-kelok. Pencernaannya identik dengan mamalia yang sifatnya herbivore sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya komposisi makanan kita tuh harus lebih banyak yang nabati, yang sayuran, yang berasal dari tumbuhan. Mau buah, sayur, biji-bijian, kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Dibandingkan lebih banyak yang daging. Karena kalaupun memang kita dianugerahi oleh gigi taring gitu ya, 4 buah doang, tapi kita bukan karnivor murni. Jadi jangan terlalu banyak mengkonsumsi daging karena akan membuat pencernaan kita berat kerjanya. Apalagi kalau malam hari. Jadi kalau datang ke shabu-shabu atau datang ke yakiniku yang mahal-mahal itu, yang makannya prasmanan, jangan malam. Nanti malamnya kamu akan bermimpi buruk karena pencernaannya akan kerja berat. Dan biasanya besok paginya akan bermasalah tuh nanti pada saat BAB-nya. Atau kalaupun memang ingin makan seperti itu, ya batasi ya. Oke, yang kedua, mengkonsumsi suplemen yang tepat. Kenapa suplemen yang tepat? Nih banyak yang ngomong, ya Dokter Arif nih ngomongin suplemen jualan nih atau apa segala macam. Sebenarnya enggak. Suplemen itu kan tadi seperti yang saya bilang bahwa semua orang butuh suplemen. Karena makanan yang dia konsumsi itu tidak mencukupi gizi untuk kegiatan hari-harinya. Sehingga dia butuh makanan yang padat karya, makanan yang gampang dikonsumsi tapi bisa memenuhi gizi itu, melengkapi gizi itu. Nah, manusia kan diberikan akal pikiran dan kemudian teknologi bisa mengembangkan zat gizi itu dengan baik gitu loh. Yuk kita baca sekarang. Suplemen merupakan produk-produk yang mengandung 1 atau lebih nutrien, vitamin, mineral, asam amino, asam lemak, dan serat. Bahkan ada juga yang mengandung karbohidrat. Ya, seperti madu contohnya, itu kan mengandung karbohidrat dan lain sebagainya. Ini adalah makanan pelengkap. Makanan pelengkap yang padat karya yang bisa membantu kita untuk mendapatkan atau meraih kesehatan. Nah, saat ini banyak sekali suplemen yang beredar di pasaran. Nah, tinggal sebenarnya yang harus kita pilih adalah 1. Suplemen yang paling cocok buat kita. Kita maunya apa? Itu loh, kita kecenderungan makannya kurangnya di mana dan lain sebagainya. Plus, harus pilih juga suplemen yang terjamin kualitas dan keamanannya. Kenapa? Karena banyak sekali suplemen yang tidak terdaftar di Badan POM. Sehingga tingkat keamanannya meragukan. Misalnya suplemennya diberikan zat-zat yang berbahaya, kita nggak pernah tahu. Sehingga pilihlah suplemen yang memang disegel, terdaftar di Badan POM, tidak hanya terdaftar ada tulisannya aja, tapi kalau kita akses ke situsnya Badan POM, itu kita bisa temukan gitu loh. Memang benar produknya ini, bukan produk yang bodong dan lain sebagainya. Itu akan membuat kita lebih aman sebenarnya. Itu dia ya. Jadi pertama pilih suplemen yang paling cocok untuk diri Anda. Yang kedua, pilih yang kualitasnya terjamin dan juga keamanannya juga terjaga. Nah, oke. Untuk menghadapi pneumonia dan menghadapi COVID-19, saya pribadi dan juga dari teman-teman semuanya menyarankan itu adalah suplemen yang berupa K-Liquid Chlorophyll, ini yang pertama. Yang kedua adalah Propolis Platinum. Lalu yang ketiga adalah K-Omega Square. Nah, tepuk tangan untuk produk ini ya. Jadi, sebenarnya Keling sudah mengeluarkan produk ini sudah lama. Dan kita sudah sarankan untuk menjaga daya tahan tubuh, menjaga dengan konsep CBAD. Konsep CBAD ini sebenarnya sudah lama kita susun dan lain sebagainya untuk untuk mendapatkan kesehatan yang paripurna sebenarnya. Cleansing, balancing, activating, defending. Nah, menghadapi COVID ini kan kita perkuat di defending ya. Nah, di defending ini sebenarnya produk-produk ini sebenarnya masuk. Nah, yang kita pilih adalah Propolis Platinum, walaupun sebenarnya banyak sekali produk-produk lain. Nah, jadi sebenarnya Keling itu sudah lama concern dengan ini. Saya pribadi sangat senang bisa gabung dan enjoy di Keling ini karena sesuai dengan idealisme sisi medis saya gitu loh. Membuat orang sehat, bukan menyembuhkan orang sakit. Nah, jadi ini memang tugas kami semua ya. Tepuk tangan dong buat PT Keling Indonesia sekali lagi. Keren.
Oke. Yang pertama kita bahas klorofil. Yang mana produknya? Ini dia. Ini produknya ya. Oke, liquid klorofil. Ini produknya. Nah, setiap hari. Yes, it is. Klorofil atau zat hijau daun adalah pigmen yang dimiliki oleh berbagai organisme dan menjadi salah satu molekul yang berperan utama dalam fotosintesis. Bicara soal fotosintesis, bicara soal kelancaran atau aliran oksigen. Ya, tumbuhan melakukan fotosintesis, kita yang menikmati hasil fotosintesis itu berupa oksigen. Kalau kita konsumsi klorofil, maka aliran oksigen dalam tubuh kita biasanya akan jauh lebih lancar. Orang yang sering anemia, biasanya kalau konsumsi klorofil akan lebih nyaman. Ya, tapi kalau anemianya karena penyebab zat besi ya, tapi kalau masalahnya karena ginjal dan lain sebagainya, itu mungkin lain lagi. Tapi orang yang anemianya hanya karena misalnya kekurangan zat besi, jarang keluar, jarang menghirup oksigen dengan baik, mengkonsumsi liquid klorofil itu akan membuat asupan oksigen dalam tubuhnya itu akan optimal, akan baik. Ya, kita mengambil klorofil ini nggak dari sembarangan tumbuhan. Kita ngambilnya nggak dari kangkung. Kita ngambilnya dari Medicago sativa atau alfalfa. Alfalfa ini jelas tidak ada di sini. Kenapa kita ambil itu? Karena alfalfa ini julukannya adalah bapak segala tumbuhan. Kelengkapan mikronutrien yang ada di alfalfa itu paling lengkap dibandingkan kita membandingkannya dengan sayuran atau tumbuhan hijau yang lain. Jadi mau dibandingkan dengan kangkung, dengan bokcoy, dengan apa lagi sayuran hijau yang lu tahu? Sawi, daun pepaya, apalagi daun singkong. Itu sebenarnya jauh kelengkapan gizinya dibandingkan alfalfa. Jadi alfalfanya kita impor ya dari luar, dari negara-negara Timur Tengah, lalu kemudian diekstraksi, lalu kemudian jadi dalam bentuk cair seperti ini. Nah, seperti ini, bentuknya cair. Ya, ini masih disegel. Nah, bentuknya cair sehingga gampang diserap oleh tubuh. Nah, untuk diketahui, banyak literatur kuno terutama, mungkin bukan literatur modern ya, literatur kuno, ya pada abad ke-6, alfalfa itu udah banyak digunakan oleh bangsa Cina untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Cuma memang sayang nggak dikembangin. Ya mudah-mudahan ya, kita punya rezeki banyak, PT Keling punya rezeki banyak untuk mengembangkan penelitian tentang alfalfa, lalu kemudian orang bisa tahu apa manfaatnya dari alfalfa. Amin. Amin, amin. Cara mengkonsumsinya gimana? Cara konsumsinya gampang. Ini biasanya dilepas, lalu kemudian dipasang seperti ini. Lalu kemudian siapkan air 250 cc. Ya, 250 cc air itu ya kira-kira kemasan minuman air mineral yang apa namanya? Gelas. Oh, nyebutin merek lagi lu, Bar. Lalu dipasang, ambil satu sloki, tuangkan, isi penuh klorofilnya dalam satu sloki ini, lalu kemudian dituangkan ke dalam air itu. Nah, lalu kemudian diaduk, diminum, boleh dicampur dengan jus, boleh dicampur dengan madu. Dengan madu enak ya enggak? Mantap. Enak, kalau madu enak. Kalau pakai kopi yang biasanya nggak terlalu nyambung ya. Jus, susu, ada yang pernah minum dengan susu? Il, pernah Il? Belum pernah ya sama susu ya? Lu coba sama susu. Rasanya nggak akan merusak rasa susunya kok sebenarnya. Gitu ya, jadi sebenarnya dia nyaman diminumkan oleh apa aja. Nah, kayak liquid klorofil ya, dibuat dengan sumber utama tanaman alfalfa tadi. Biasanya tanaman alfalfa itu pucuknya atau kecambahnya itu digunakan buat garnish makanan-makanan mewah di Eropa. Jadi ini makanan mewah sebenarnya ini, klorofil ya. Iya, dilengkapi dengan air UIE untuk memaksimalkan penyerapan. Air UIE ini akan membuat molekulnya jadi lebih kecil, sehingga akan memaksimalkan penyerapan. Jadi diminum aja itu cepat sekali penyerapannya dan bisa dirasakan efeknya langsung gitu ya. Kaya nutrisi, banyak sekali. Klorofilin, vitamin K, vitamin C, zat besi, magnesium, ini dia. Ya, boleh diminum ibu hamil nggak? Boleh. Boleh diminum sama anak-anak nggak? Boleh, 1 tahun ke atas ya. Karena 1 tahun ke atas sudah MPASI. Biasanya kalau yang belum, dia masih minum ASI. Dan ibunya aja minum klorofil. Bisa transfer kan ke ASI atau apa segala macam. Boleh diminum sama tua, muda, dan lain sebagainya? Boleh. Orang yang asam urat takut minum ini karena ini sayuran hijau. Enggak, sebenarnya sayuran hijau itu tidak menyebabkan purin tinggi. Ya, ini harus di-clarify nih. Ilmu berkembang, karena dulu orang bilang, bahkan dokter sendiri yang ngomong bahwa sayuran hijau bisa menyebabkan purin meningkat dan terus kemudian bisa menyebabkan asam urat dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak seperti itu. Ada temuan-temuan baru yang menyingkirkan sayuran hijau dan kacang-kacangan. Jadi jangan khawatir minum ini.
Ya, tenang aja. Oke, buat penderita asam urat ya, mekanismenya gimana? Dia memenuhi nutrisi. Ya, untuk yang dibutuhkan sel untuk bekerja sesuai dengan fungsinya. Serat yang di dalamnya, seratnya memang halus ya, mikro. Itu membuat flora normal yang ada dalam usus. Jadi di dalam usus itu sebenarnya ada bakteri yang normal yang hidup. Nah, bakteri yang ada normal yang hidup dalam usus ini sebenarnya dibutuhkan tubuh untuk membantu proses pencernaan dan proses pembusukan makanan. Nah, jangan kita rusak dengan cara apa? Sering ngebombardir tubuh kita dengan obat. Orang yang sedikit-sedikit obat, kebiasaan minum obat, nih ada apoteker kita nih. Gimana, baik nggak bro? Nggak baik ya nggak ya? Nggak baik ya Bar ya? Nggak baik, karena akan merusak flora normal usus. Ya, kalau kita pakai obat oles juga akan merusak flora normal kulit dan lain sebagainya. Jadi sesuai dengan indikasi dan kebutuhan, ya. Jangan apa-apa obat, mendingan minum klorofil sih sebenarnya. Jelas lebih sehat ya. Mengandung antioksidan yang bisa meningkatkan aktivitas enzim antioksidan di dalam tubuh, menjaga produksi sel darah putih sebagai bagian dari sistem imun tetap optimal. Artinya tidak membuat sel darah putihnya lebih banyak juga. Kalau membuat sel darah putihnya lebih banyak, apalagi sel darah putihnya muda-muda juga lebih berbahaya. Jadi dia akan membuat tetap optimal sebenarnya, tetap dalam batas normal. Jadi K-Liquid Chlorophyll ini merupakan minuman wajib buat kita, kalau menurut saya, karena kebiasaan kita mengkonsumsi sayuran hijau itu kurang. Ada 1 kilo nggak lu makan sayuran hijau, no? Nggak ada ya? Boro-boro. Boro-boro, 1/4 juga nggak gitu ya, sayuran hijau tiap hari, makanya lengkapi. Ya, kadang-kadang kalau lagi pengen, kalau lagi makan pecel Madiun gitu ya. Jadi, kenapa? Timun 4 potong. Timun 4 potong doang, temennya pecel lele ya. Nah, jadi lengkapi nutrisinya dengan K-Liquid Chlorophyll. Tepuk tangan buat K-Liquid Chlorophyll. Yes. Nah, sekarang keunggulan K-Liquid Chlorophyll. Mungkin ada produk klorofil yang lain ada di luaran sana. Ya, ada yang di luaran sana, mungkin ada yang bikin klorofil dari apa, misalnya dari pare, misalnya, atau apa dari yang lain sebagainya, gitu ya. Kalau kita bandingkan, apa keunggulannya? Yang pertama, dia terbuat dari alfalfa. Dijuluki sebagai bapak segala tumbuhan karena kaya nutrisi. Jadi sumber klorofilnya yang the best. Udah best lah. Ya, lalu kemudian ada UIE-nya. UIE-nya membuat ukuran molekulnya jadi lebih kecil sehingga penyerapannya lebih maksimal, gitu loh. Ya, yang terakhir alami. Diekstraksi dari bahan yang organik, bebas dari bahan kimia, nggak mengandung perasa dan pengawet. Maka itu kalau buka K-Liquid Chlorophyll, minumnya ya yang rutin. Jangan buka sekarang, baru minum 2 hari, 3 bulan kemudian minum lagi. Habisin deh. Kalau udah buka, komitmen untuk habiskan itu klorofil. Karena nanti kualitasnya akan berkurang, karena sudah dibuka segelnya. Setuju semua? Setuju. Jadi begitu ya. Oke, next slide. Sekarang kita bicara soal propolis. Oh, quiz time. Siap, kita kasih hadiah dulu. Mungkin lagi tertarik dengan klorofil. Nah, sekarang saya akan berikan kuis lagi dan kita akan kasih hadiah lagi. Oke, kita tampilkan pop kuisnya. K-Liquid Chlorophyll kaya akan nutrisi. Nah, sebutkan 4 nutrisi yang terkandung dalam K-Liquid Chlorophyll yang sudah kita bahas tadi. Yang sempat nge-capture, alhamdulillah ya. Oke, lanjut. Kita bicara propolis sekarang. Dari klorofil kita bicara propolis. Propolis itu apa? Istilah lainnya lem lebah. Betul ya? Perekat sarang lebah atau pelindung sebenarnya sarang lebah, ya. Adalah suatu zat resin yang dikumpulkan dari lebah madu dari sumber tumbuhan seperti aliran getah atau tunas pohon. Ada yang udah rasa propolis belum? Udah. Beda nggak rasanya sama madu? Pertanyaan yang orang sering tanya adalah, apa beda propolis dengan madu? Itu yang paling sering orang tanya. Kalau madu berasal dari mana? Dari nektar, dari tumbuh-tumbuhan. Ya, dari tumbuh-tumbuhan diambil oleh madu, bercampur juga dengan liur madu, sehingga dihasilkan berupa makanan yang manis, yang memang kaya nutrisi. Tapi propolis itu berbeda. Diambil oleh lebah madu untuk melapisi sarangnya. Betul ya? Melapisi sarangnya, sehingga apa? Dia bisa melindungi sarangnya itu dari virus, bakteri, dan jamur. Sehingga sarang madu itu kalau kita lihat awet. Mau kena angin, mau kena hujan atau apa dan lain sebagainya, dia nggak busuk karena ada jamur di sana dan lain sebagainya. Jadi asalnya sama-sama dari madu, sumbernya berbeda.
dari tunas, dari getah pohon, dan lain sebagainya kalau untuk propolis. Dan rasanya pun berbeda, dia lebih pahit, agak bitter sedikit, rasa getah ya, tapi mempunyai efek yang sangat luar biasa terhadap imunitas kita. Yuk kita baca lagi. Ya, manfaat propolis bagi lebah adalah untuk melindungi sarang lebah dari infeksi bakteri atau virus, serta itunya. Nah, salah satu jenis propolis terbaik adalah propolis hijau Brazil. Nah, kenapa? Karena Brazil sendiri kaya akan faunanya, kaya akan floranya, sehingga lebih terjaga lah. Hutannya itu sangat sangat bisa dibilang jauh lah kualitas hutannya dengan hutan-hutan yang lain ya. Yang mungkin bisa menandingi Brazil tuh Kalimantan. Ya. Terus kemudian dia mempunyai senyawa flavonoid dan polifenol yang lebih tinggi dibandingkan jenis propolis lainnya. Nah, kata kunci flavonoid dan polifenol ini yang jadi andalan kita untuk menjaga daya tahan tubuh kita dari serangan virus dan lain sebagainya. Nah, propolis platinum merupakan propolis cair, ya, bentuknya cair. Banyak propolis dijual di luaran sana dalam bentuk padat ya, kapsul, betul? Atau soft gel atau apa? Macam-macam ya. Nah, ada yang dibikin tablet dan lain sebagainya. Tapi kalau cair itu penyerapannya jauh lebih gampang. Dalam ilmu farmakologi, yang paling cepat diserap oleh tubuh adalah cair disuntikkan langsung ke pembuluh darah. Tapi itu hanya boleh dilakukan oleh tenaga medis sebenarnya. Nah, cara lain yang sebenarnya lebih gampang itu adalah diteteskan di bawah lidah. Maka kita kenal obat yang namanya obat sublingual. Jadi ada obat orang untuk penyakit jantung itu biasanya pada saat dia sedang terkena serangan jantung diberikan di bawah lidah karena penyerapannya sangat cepat dibandingin, bukan hanya dibandingin, tapi bisa menandingi pemberian obat melalui intravena. Oke. Nah, jadi apa yang terkandung dalam propolis platinum ini yang paling utamanya adalah senyawa flavonoidnya. Ya, salah satu pohon penghasil propolis hijau Brazil yang paling oke adalah Baccharis rucunculifolia yang hanya endemik ada di Brazil. Cara mekanisme kerjanya gimana? Ya, ini adalah komposisi dari propolis, bisa dibaca-baca. Paling besar itu adalah senyawa resinnya, sebanyak 50%. 30%-nya itu adalah berupa wax. Wax itu apa? Lapisan lilinnya. Nah, ini lapisan lilinnya. Jadi lapisan lilin ini biasanya kita buang ya. Biasanya kita buang, kita hanya ambil senyawa resin, mineral, essential oilnya, dan polennya. Nah, bagaimana sih? Apa yang membuat propolis ini bisa jadi pelindung untuk tubuh kita? Ya, karena dia mengandung vitamin serta mineral. Mengandung vitamin P. Nah, ini istilah yang sangat lucu. Vitamin P memang kita nggak kenal sebagai nutrisi yang gimana. Tapi orang mengenal vitamin P ini istilahnya dalam istilah awam itu adalah flavonoid atau bioflavonoid. Ya. Nah, di mana senyawa bioflavonoid ini itu sangat efektif meningkatkan sistem imun sebenarnya. Ya, oke. Nah, jadi produk ini merupakan spesifik produk defending. Ya, kalau untuk dari konsep kesehatan Keling sendiri yang terdiri atas C, B, A, dan D. D ini merupakan defending di mana ini sangat identik dengan propolis. Jadi produk pertama untuk defending yang memang ada di PT Keling Indonesia itu adalah produk propolis. Jadi saat dari zaman dulu sekalipun orang-orang dari Keling sendiri atau dari saya saat sudah berkenalan dengan Keling, sudah tahu, sudah bekerja di Keling, itu mengenal propolis ini sebagai antibiotika alami, sebagai antivirus alami. Jadi sebelum saya masuk ke pengobatan yang lebih dalam, saya pasti kasih propolis dulu. Dan biasanya hasilnya memuaskan, gitu ya. Orang yang alergi hidungnya atau apa segala macam itu biasanya ditetesin propolis akan lebih nyaman. Dan propolis ini sebenarnya tidak hanya bisa diteteskan lewat mulut ya, diteteskan ke hidung bisa, nggak ada masalah. Diteteskan ke telinga boleh nggak? Boleh aja, nggak ada masalah. Yang nggak boleh mata, ya, karena memang berbeda. Mata ini punya sensitivitas tersendiri, jadi jangan meneteskan propolis di mata. Ya. Nah, bicara soal produk propolis juga, produk propolis ini tidak hanya PT Keling Indonesia yang punya. Ya. Produk propolis dari perusahaan-perusahaan lain juga banyak. Apa sih keunggulannya? Kita lihat. Pertama,
Keunggulan dari propolis kita ini adalah berasal dari Brazil. Brazil sendiri nih kalau kita mau lihat, ya, salah satu pohon penghasil propolis hijau Brazil adalah Baccharis drunculifolia. Itu hanya endemik di Brazil. Dan ini adalah propolis hijau yang terbaik di dunia. Sehingga bisa dibilang produk propolis dari PT Keling Indonesia adalah bersumber dari propolis yang terbaik di dunia. Tepuk tangan dong untuk itu. Nggak nanggung-nanggung. Asal lebahnya nggak dari mana-mana gitu, dari Brazil ya. Lalu kemudian halal. Kenapa halal? Karena sudah diuji oleh Majelis Ulama Indonesia karena proses ekstraksinya tidak menggunakan alkohol. Jadi proses ekstraksinya ini tidak menggunakan alkohol, yang dimana bahan alkohol ini kan memang buat sebagian orang ya kalau memang tidak terpaksa sekali tidak mau dikonsumsi gitu ya. Jadi dia bebas alkohol sehingga halal. Dan yang terakhir adalah yang paling jadi perhatian saya. Kalau saya mungkin asal oke, nggak ada masalah, tapi buat saya sebagai seorang dokter saya melihat bentuknya cair. Bentuk cair ini amat sangat gampang untuk diserap. Apalagi kalau diteteskan di bawah lidah. Ya, jadi bentuk cair ini yang memberikan efeknya itu jadi lebih cepat sebenarnya. Ya, tidak ada bahan tambahan seperti perasa, pewarna dan lain sebagainya, sehingga jauh lebih aman untuk dikonsumsi dan lebih cepat efeknya dibandingkan dalam bentuk-bentuk yang lain. Nah, bisa di zoom ke sini. Propolis platinum bentuk awalnya seperti ini. Oke. Terus kemudian nggak usah di zoom juga apa-apa. Nah, ini adalah bentuk setelah kita buka. Nah, bentuknya seperti ini, cuma ada berapa cc ya deh ya? Sedikit ya, berapa cc sih Bar? Cuma hanya ada 6 cc saja. Jadi dosisnya adalah dosis tetesan sebenarnya. Untuk orang dewasa dan bentuknya ini kita gunakan dengan menggunakan pipet. Bisa diteteskan langsung di bawah lidah. Nah, bisa juga kalau memang nggak tahan dengan pahitnya, itu bisa diteteskan di air putih, sedikit saja, nggak perlu banyak air putihnya, lalu kemudian diaduk sedikit, dikumur-kumur sebentar, agak ditunda, terus kemudian ditelan. Bisa diteteskan di hidung, yang jangan diteteskan di mata tadi ya. Di telinga boleh nggak? Bisa, nggak ada masalah sebenarnya. Jangan terlalu banyak, tapi 1-2 tetes saja. Bisa diberikan di luka nggak? Bisa, nggak ada masalah, karena dia cukup steril, ya. Nah, terutama ya luka lecet geser sih, itu akan lebih cepat mempercepat pertumbuhan kulitnya. Dan pengalaman saya pribadi adalah saya sering menggunakan propolis ini untuk mengobati sariawan. Sariawan untuk anak-anak saya, untuk anggota keluarga di rumah, saya biasanya menggunakan propolis. Anak gue bilangnya obat hitam. Awalnya dia nggak suka, tapi lama-lama dia nyaman sekali dengan propolis ini karena efek untuk sariawan itu cepat kering, dia lebih nyaman daripada pakai pengobatan, apalagi pakai obat kumur yang bikin mulut kering tuh. Tahu kan yang sekarang udah dilarang? Jangan sebutin mereknya ya. Tahu kan? Obat sariawan yang sudah dilarang itu, mendingan pakai ini sebenarnya. Sekarang udah nggak boleh lagi sebenarnya. Ya, oke. Jadi itu adalah keunggulan dari propolis. Sekali lagi tepuk tangan teman-teman buat propolis kita. Alright, quiz time. Kayaknya pada seneng ya, padahal bukan lu yang dapat hadiah ya. Alright, kita masuk ke quiz produk propolis. Siap-siap ya, yang nge-capture tadi insya Allah bakal dapat jawabannya. Kita sebutkan. Pertanyaannya adalah, sebutkan 3 keunggulan propolis platinum Keling dibandingin propolis yang lain. Aduh, ini slide yang tadi baru aja saya putarin. Boleh gue putar balik nggak? Nggak boleh ya? Jangan ya. Alright, bisa kita lanjut? Lanjut. Oke, yang pertama, yang terakhir, last but not least, ini adalah produk K Omega Squaa. Aduh, ini produk saya jatuh cinta bener. Produk K Omega Squaa ini merupakan makanan tambahan atau suplemen ya bahasanya ya, yang diformulasikan dengan kandungan omega 3 yang lebih banyak, squalen, vitamin E dan vitamin D3. Jadi dari namanya aja udah jelas Omega Squaa, omega 3 dan squalen. Ini adalah gambaran dari produknya. Ada yang pernah konsumsi? Kita konsumsi ini rutin. Orang Keling selain tahu K-liquid chlorophyll, produk kedua yang dia konsumsi adalah Omega Squaa. Nah, Omega Squaa ini merupakan, ya orang biasa bilangnya minyak ikan. Ya, karena bentuknya sendiri berupa soft gel yang berisi minyak dari ikan. Tapi komposisinya lebih dari hanya minyak ikan saja.
Dan minyak ikannya nggak cuma satu. Gitu ya, nanti kita akan coba kulik. Oke, jadi apa yang terkandung dalam omega squash? Yang pertama adalah omega 3, asam lemak omega 3. Asam lemak omega 3 merupakan asam lemak tak jenuh ya yang dibutuhkan oleh tubuh, lemak yang sangat penting untuk tubuh, untuk metabolisme kita, dan juga berfungsi juga untuk meningkatkan kolesterol baik dan menurunkan kolesterol jahat dalam tubuh. Jadi buat orang penderita kolesterol atau orang yang ingin mencegah dirinya menderita hiperkolesterol, wajib sebenarnya konsumsi produk ini. Wajib judulnya. Ya, mengkonsumsi suplemen seperti ini. Karena apa? Karena bisa menjaga kadar lemak baik dalam tubuh dan menurunkan kadar lemak jahat dalam tubuh. Nah, cuma asam lemak omega 3 ini merupakan asam lemak yang sifatnya esensial. Dia tidak bisa dihasilkan oleh tubuh. Dia harus didapatkan dari makanan. Makanan apa yang paling sering? Ini dia. Ada yang pernah lihat? Daging ikan. Daging ikan yang sifatnya berlemak. Sebutkan daging ikan yang berlemak. Tuna. Tuna enggak ya? Biasanya salmon. Mahal coy. Ya, terus apa? Makarel. Ikan makarel itu banyak lemaknya. Apalagi? Kembung. Kembung banyak lemaknya. Tiap hari makan memang. Tapi mentah nggak kembungnya? Enggak, biasanya digoreng kering. Hilang asam lemak omega 3-nya, bro. Nah, jadi sebenarnya banyak orang salah mengkonsumsinya sehingga nggak dapat tujuannya. Cuma dapat enaknya aja. Ya, enak nih, protein nih, dan lain sebagainya. Asam lemak sehat nih. Tapi kembungnya digoreng kering. Gimana? Harusnya idealnya kembungnya dipepes, di steam, direbus. Dalam jumlah yang cukup banyak. 0,5 kilo. Sanggup nggak lu makan? Nggak sanggup. 1 kilo sanggup makan? Nggak sanggup. Salmonnya juga jangan diolah macam-macam, dimakan mentah, sashimi 0,5 kilo. Nggak ada yang sanggup, hati-hati parasit juga. Karena ada telur cacing juga di dalamnya. Sehingga dibikinlah satu makanan yang padat karya, berupa soft gel. Nggak susah dikonsumsinya, cukup 2 sehari loh. Nih, cara mengkonsumsinya sebenarnya hanya dikonsumsi saja, ditelan saja, dimasukkan aja ke dalam mulut. Bentuknya soft gel kecil seperti ini. Nah, apakah akan berbau amis? Enggak. Dia nggak akan berbau amis karena baru akan pecah nanti di lambung setelah terkena asam lambung. Jadi sebenarnya inilah fungsinya suplemen tadi. Saat kita tidak bisa memenuhinya lewat makanan, maka kita konsumsi suplemen supaya lebih gampang. Nah, kalau ini untuk orang dewasa ukurannya agak lumayan segini. Untuk anak-anak seberapa? Segini. Kecil aja, nggak besar-besar kok. Nah, ini produknya namanya K-Kids. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya, gitu ya. Mungkin ya, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Kalau untuk K-Kids sendiri, ukurannya itu lebih kecil. Dan dosisnya pun disesuaikan untuk anak. Ya, disesuaikan untuk anak. Itu loh. Jadi, lu jangan minum K-Kids ya. Minum banyak nih. Nggak cukup, badan lu besar. Berikutnya, nah, ini adalah kandungannya. Ya, jadi di dalam omega squash sendiri, di dalam satu soft gel yang kita lihat seperti minyak ikan sendiri, terkandung sebenarnya ada 2 jenis minyak ikan. Yang pertama, minyak ikan salmon. Salmon dari mana? Norwegian salmon. Norwegian itu Skandinavian ya. Nah, jadi kualitasnya sangat baik. Bukan salmon yang sifatnya itu yang saya dengar ya, yang saya tahu juga, salmon itu kan ada yang diternakkan, ada yang istilahnya dibudidaya, ada yang memang hidup di alam. Nah, yang setahu saya, minyak ikan salmon Norwegia atau yang berasal dari Skandinavia, ini yang hidup dari alam sebenarnya. Jadi, kualitas omega 3-nya the best. Tepuk tangan dong. Yes. Lalu kemudian, omega squash. Squashnya itu apa? Squalen. Bukan aqua ya, squalen. Squalen ini punya fungsi. Aqua itu artinya air, bukan merek. Squalen ini artinya squalen ini merupakan suatu zat yang kalau terdapat di dalam darah, kalau di dalam tubuh kita mengandung banyak squalen, maka angkutan oksigennya akan jauh lebih bagus. Jadi omega 3 yang buka jalannya, squalen ini yang membawa oksigennya. Nah, dari mana? Dari ekstrak minyak ikan hiu aizame yang dari Jepang atau ikan hiu botol. Ya. Lalu kemudian ada vitamin D3. Nah, vitamin D3 ini akan cukup banyak kita bahas nanti terkait dengan COVID. Apa hubungannya, Dok? Saya kok minum minyak ikan, Dok?
Padahal sekarang lagi COVID kan kata dokter. Kalau klorofil oke, banyak zat nutrisinya yang buat daya tahan tubuh. Propolis jelas untuk antivirus dan lain sebagainya. Kenapa saya minum Omega Squash? Karena salah satunya adalah vitamin D3-nya yang sangat penting ini. Ternyata banyak sekali literatur dan juga seminar-seminar terbaru yang menyebutkan bahwa konsumsi vitamin C, makanya coba deh datang ke apotek vitamin C atau ke Keling, vitamin C-nya habis. Vitamin C, karena banyak sekali orang beli ya, vitamin C dan vitamin D. Jadi ada dua, vitamin C dan vitamin D itu secara klinis bisa membantu orang untuk survive dari COVID-19. Dan itu ada di produk Omega Squash kita. Tepuk tangan dong. Yes. Alhamdulillah. Dulunya kita punya lecithin ya. Dulunya kita punya lecithin di Omega Squash. Sekarang ada vitamin D. Di lalanya vitamin D ini ternyata sangat spesifik untuk imunitas kita terhadap COVID-19. Apa manfaatnya? Oke. Asam lemak omega 3, asam lemak esensial yang membantu mengatasi peradangan dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Itu jelas ya. Antiinflamasi, imunoregulasinya juga ada dari vitamin D3. Nah, jadi ada kaitannya vitamin D3 dengan sel T. Sel T itu dikenal sebagai sel pembunuh di tubuh. Bukan pembunuh tubuh kita, tetapi pembunuh benda asing atau mikroorganisme. Ada bagian yang nanti saya akan tunjukkan. Ya, sel T ini akan mendeteksi dan menghancurkan patogen asing ya yang masuk ke dalam tubuh. Seperti apa? Contohnya virus, termasuk virus COVID-19 itu tadi. Nah, banyak orang salah sangka vitamin D orang pikir hanya akan bisa didapatkan dari T. Lu tahu T? Vitamin D dulu pas lagi SMA dapatnya dari mana? Vitamin A makanan merah. Ya, wortel, tomat, vitamin B dari kacang-kacangan. Vitamin C dari mana enggak? Vitamin C. Vitamin C dari Buah, jeruk, dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu SMA kita belajar deh. Vitamin D biasanya dari mana dapatnya? Matahari, berjemur. Makanya banyak sekali orang sekarang COVID-19 pada berjemur pagi-pagi untuk mendapatkan vitamin D. Anjuran WHO juga kan, dan lain sebagainya. Tapi apakah itu saja cukup? Enggak. Berjemur hanya akan mengaktifkan provitamin D menjadi vitamin D saja. Dan jumlahnya dikit. Ya jujur aja sih, berjemur kalau memang kita nggak mampu beli vitamin D, ya silahkan aja berjemur. Karena itu cara paling murah untuk mendapatkan vitamin D. Tapi apakah jumlahnya optimal? Enggak. Vitamin D bisa kita dapatkan dari mana? Dari makanan-makanan berlemak. Termasuk dari ikan berlemak, dari salmon misalnya dari mana. Termasuk dari Omega Squash. Nah, jadi supaya vitamin D-nya tetap optimal, nah ya, jadi selain berjemur, coba konsumsi suplementasinya. Suplemennya dikonsumsi secara rutin, dengan begitu kadar vitamin D akan optimal. Loh dok, vitamin D kan hanya untuk tulang. Nah itu juga banyak pertanyaan orang ngomong, vitamin D kan hanya untuk tulang. Tidak. Vitamin D tadi sudah saya sebutkan, coba kita lihat, bisa membantu mengaktifkan sel T yang ada di dalam tubuh. Sehingga itu berpengaruh juga terhadap imunitas kita. Jadi tidak hanya untuk tulang, banyak sekali sebenarnya fungsi dari vitamin D. Bisa dibilang vitamin D itu adalah vitamin yang paling banyak fungsinya. Kita akan lihat nanti. Nah, kita lihat nih ya, ini saya dapatkan dari literatur. Jadi, imun sistem kita ini terdiri atas imun sistem atau daya tahan tubuh eksternal dan internal. Eksternal ini ya berupa kulit, kemudian amandel, hidung, ya, terus kemudian bulu-bulu getar atau bulu yang ada di hidung dan lain sebagainya. Nah, ini yang mempengaruhi kekuatan dari imun sistem kita atau daya tahan tubuh eksternal kita itu vitamin A, B, dan lain sebagainya, termasuk vitamin D. Nah, masukkan eksternal. Nah, internal, ya, yang merupakan sistem pertahanan tubuh yang sifatnya itu dari dalam tubuh, seluler gitu ya, immunological cell, itu ada barisan pertama, ada barisan keduanya. Ada frontlinernya, ada second line-nya. Nah, frontlinernya atau lini depannya atau yang berhadapan langsung dengan musuhnya, itu juga diaktifin sama vitamin apa nih? Coba. D juga. Yang mengaktifkan fagosit dan NKC. Yang second line-nya, vitamin D juga mengaktifkan apa? Sel T, sel B, dan lain sebagainya. Jadi, vitamin D ini ada di semua lini untuk imunitas tubuh. Tepuk tangan dong buat vitamin D. Dan ini banyak orang luput.
Orang cuma ngandelin ngambil dari berjemur. Berjemur saja. Dan bahkan untuk para medis ya, para anggota tenaga medis, perawat, apoteker, dokter yang ada di lini depan, sebenarnya mereka membutuhkan jumlah vitamin D yang ideal. Jumlah vitamin D ideal itu bisa didapatkan dari injeksi sebenarnya, tetapi harganya cukup mahal. Dan buat kita yang tidak berada di zona merah, yang tidak langsung berhadapan dengan musuh, tidak langsung sebagai frontliner, kita di rumah, jaga diri dan lain sebagainya, kita mungkin nggak langsung ada di rumah sakit dan lain sebagainya, kita bisa mendeposit vitamin D kita. Mendeposit vitamin D kita dengan cara apa? Dikonsumsi secara rutin. Dengan begitu, kadar di dalam tubuhnya akan optimal dan akan bertahan serta bagus. Jadi daya tahan tubuhnya akan jauh lebih oke. Nggak percaya? Coba konsumsi 3 bulanan, nanti akan lihat akan jarang sekali menderita sakit infeksi seperti batuk, flu, dan lain sebagainya. Nah, ini ada satu quotes dari Dr. Cicero Coimbra. Kita baca sama-sama ya, saya akan artikan. Vitamin D is such more than a hormone. Jadi vitamin D itu bukan hanya sekedar hormon atau yang membantu hormon saja. Karena hormon punya 1 atau 2 fungsi. Vitamin D punya lebih dari lusinan fungsi, artinya punya banyak sekali manfaat gitu ya. Jadi dia kategorinya itu lebih dari hormon. Karena dia punya potensi, struktur, dan kekuatan seperti hormon. Tetapi punya fungsi yang banyak dan beragam gitu loh. Untuk ukuran satu substansi seperti vitamin D saja. Jadi vitamin D itu ada banyak sekali fungsinya. Apa saja? Ini dia. Jadi kalsitriol atau vitamin D3 ini punya manfaat ke penyakit psoriasis seperti penyakit autoimun, terus kemudian penyakit karena kerusakan akibat sinar matahari, diabetes. Orang-orang dengan diabetes itu membutuhkan vitamin D yang cukup. Orang dengan penyakit jantung butuh vitamin D3 yang cukup. Orang dengan kanker juga membutuhkan vitamin D yang cukup. Orang dengan osteoporosis butuh vitamin D yang cukup. Orang dengan asma, nah saya sering dengar nih dari leader-leader, gimana? Skip guys. Skip dulu. Oke, saya juga sering dengar dari leader-leader Keling yang sudah mengkonsumsi K-Omega Squash sejak lama gitu ya. Ada yang punya riwayat asma, itu serangan asmanya drastis berkurang saat dia rutin mengkonsumsi K-Omega Squash. Nah, jadi saya juga jadi pertanyaan di awal kan saya nggak paham, ini kenapa? Apakah ada hubungannya atau apa dan lain sebagainya gitu loh. Ternyata ada hubungannya dengan vitamin D3 tadi. So, sebenarnya vitamin D yang kita kenal hanya sebagai pencegah osteoporosis atau mencegah kerusakan pada tulang, ternyata fungsinya jauh lebih banyak. Apalagi berkaitan dengan COVID-19 saat ini. Banyak literatur yang menyebutkan dengan mengkonsumsi atau mempunyai kadar vitamin D3 yang cukup di dalam darah, maka kita bisa survive dari new normal ini. Nah, oke, bicara soal new normal ya. Oke, kita sudah mulai masuk babak akhir nih dari seminar saya. Kita bicara soal keunggulan. Banyak sekali produk minyak ikan di luar sana, benar nggak? Banyak sekali produk minyak ikan di luar sana, apalagi kalau kita datang ke ke apotek, itu berjejer banyak sekali produk-produk minyak ikan. Tapi apa sih keunggulan yang kita punya dari PT Keling Indonesia? Pertama, Omega 3-nya bersumber dari ikan salmon Norwegia dengan perbandingan EPA dan DHA-nya terbaik. Udahlah Omega 3-nya bersumber dari ikan salmon Norwegia yang which is itu terbaik, perbandingan EPA dan DHA-nya juga terbaik 40/30. Sehingga ini menjadikan produk kita ini sebenarnya sangat layak konsumsi dan sangat bisa diperhitungkan untuk jadi produk minyak ikan terbaik. Terus kemudian dibuat dari bahan alami. Ya, cangkangnya sendiri atau soft gelnya sendiri, bukan cangkang ya, kita sebutnya soft gel. Dia kan berupa soft gel, di dalamnya itu ada cairan ya untuk mempertahankan kualitasnya. Itu tidak terbuat dari gelatin yang haram, terbuat dari babi.
tetapi terbuat dari sapi. Ya, dia terbuat dari sapi, sama-sama masih hewani. Jadi cukup halal. Biasanya dulu terbuat dari bahan yang tidak halal ya. Nah, terus kemudian alami, pembuatannya juga tidak dari bahan sintetik dan lain sebagainya. Jadi ini adalah keunggulannya. Plus dia mempunyai kandungan vitamin D3 tadi. Vitamin D3 ini sangat relevan dengan kebutuhan manusia saat ini supaya bisa survive dari COVID-19. Oke, cara mengkonsumsinya. Oke dok, kalau saya beli tiga-tiganya nih, kuis lagi? Belum ya? Cara konsumsi. Kalau saya beli tiga-tiganya dok, bagaimana cara saya mengkonsumsinya? Kalau untuk liquid chlorophyll, ya itu bisa dikonsumsi 3 kali sehari. Kalau untuk propolis bisa dikonsumsi 2 kali sehari. Untuk omega squanya yang terakhir bisa dikonsumsi berapa kali juga? 2 kali juga. Karena komposisi omega 3-nya sudah ideal sehingga cukup dikonsumsi 2 kali sehari saja. Caranya gimana? Pagi hari, kira-kira 1 jam sebelum makan, atau baru bangun tidur nih, minum air putih dulu, 2 atau 3 gelas, lalu kemudian minum liquid chlorophyll. Baru kemudian mau sarapan dan lain sebagainya, bisa berolahraga dan lain sebagainya. 1 jam setelah makan, baru kemudian kita tetes 3-4 tetes propolis platinum di bawah lidah untuk yang dewasa. Untuk anak-anak cukup 1-3 tetes di bawah lidah kalau nggak sanggup dengan air. Lalu kemudian berikan 1 soft gel K Omega Squaa. Nah, dan jangan khawatir buat yang punya anak-anak ingin dilindungi dari COVID juga. Kalau anak-anaknya memang belum bisa mengkonsumsi Omega Squaa, belum usia 12 tahun ke atas, bisa diganti dengan K Kids. Karena di K Kids ini juga ada vitamin D3-nya. Ada vitamin D3-nya. Ya, bisa dilihat di komposisinya. Ada vitamin D-nya. Nah, jadi itu juga bisa dikonsumsi 1 soft gel. Ya. Pada saat siang hari, pada saat jam makan siang, 1 jam sebelum makan, minum lagi liquid chlorophyll-nya. 1 jam setelah makannya, sama. Diulangi lagi propolis platinum dan 1 soft gel K Omega Squaa. Lalu pada saat malam hari, 1 jam sebelum makan atau 2 jam sebelum tidur, itu bisa konsumsi 1 sloki K liquid chlorophyll. Boleh dicampur dengan apa aja. Jadi simple kok sebenarnya. Yang penting dijadikan kebiasaan saja dulu. Ya. Nah, jadi dalam menghadapi new normal ini, kita butuh modal. Modalnya adalah kesehatan yang paripurna. Kesehatan yang benar-benar sehat dari dalam tubuh kita. Ya. Saat kita sedang mengalami PSBB, saat kita menghadapi pandemi ini bersama-sama, kita banyak belajar banyak hal yang kita pelajari. Ya, yang tadinya kita mungkin cuek, jarang cuci tangan dan lain sebagainya, kita sekarang mulai cuci tangan. Yang tadinya kita batuk nggak beretika, sekarang kita sudah mulai menggunakan masker, bahkan batuk dengan etika yang baik dan benar. Dan kita pun saling mengingatkan dan satu sama lain. Tapi apakah itu saja cukup? Saya rasa enggak. Karena COVID-19 akan tetap ada di sekitar kita, among us. Ya, dan akan mungkin lambat laun akan mengenai kita juga dan lain sebagainya. Sehingga apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah sistem daya tahan tubuh yang baik. Untuk bisa mendapatkan sistem daya tahan tubuh yang baik, maka kita perlu berbagai macam cara, yaitu makan yang cukup, istirahat yang cukup, berolahraga yang rutin. Kalau komposisi gizi kita masih kurang, makanan hari-hari kita masih jauh dari kata cukup untuk gizinya, maka kita wajib mengkonsumsi suplemen. Sehingga ini bisa melengkapi makan kita yang kurang tadi. Nah, jadi konsumsilah suplemen dengan rutin, terutama suplemen yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh, yang bisa melindungi diri kita dari COVID-19 itu tadi. Nah, jadi semuanya saya yakin mudah-mudahan dengan adanya webinar ini, kita bisa siap menghadapi new normal. Gimana nggak? Quiz time? Alhamdulillah, saatnya quiz time. Oke, kita akan lihat pertanyaan. Ini adalah pertanyaan terakhir. Jadi yang belum kira-kira bisa jawab, ini bisa jawab sekarang. Yuk, kita lihat pertanyaannya. Apa saja komposisi yang terkandung pada K Omega Squaa Plus? Ada berapa? Aduh, ampe. Oh, jangan dibocorin ya, nanti ya? Oh, siap. Oke. Tulis jawabannya di Facebook, nanti akan diseleksi, lalu kemudian akan akan diumumkan ya. Akan diumumkan pemenangnya kapan? Hari ini juga. Hari ini juga. Siap kalau begitu.
Oke, kira-kira begitu penutup dari saya. Mudah-mudahan menghadapi new normal ini, kita tidak hanya menyediakan masker banyak-banyak di rumah, tidak hanya menyediakan hand sanitizer saja di rumah, tapi apakah badan kita sudah dikasih suplemen atau sudah dikasih gizi yang cukup atau tidak? Nah, kalau memang belum, lengkapi gizi Anda, lalu kemudian ubah gaya hidup Anda. Ya, oke. Sekian dari saya untuk seminarnya. Kita akan ketemu lagi ke sesi berikutnya, yaitu jawab pertanyaan. Yes. Sip. Kayaknya udah pada masuk, udah banyak banget. Sudah ada yang masuk? Di mana? Di HP ku ada? Coba saya baca. Wah, udah banyak ya. Ada 9. Nggak salah lu. Banyak banget. Oke, yang pertama, saya sebutin dari siapa? Oke, saya sebutin dari Silver Leaders Club, Novita Sari. Apa kabar Mbak Novita? Sehat? Produk apa saja yang untuk mencegah paru-paru, dokter? Mencegah paru-paru apa nih? Paru-paru basah maksudnya ya? Oh, gangguan paru-paru. Oke, untuk mencegah gangguan paru-paru atau kita sebut, ya kita anggaplah pneumonia ya, untuk menjaga saluran pernafasan, sebenarnya adalah produk yang tadi saya sebutkan 3. Pertama, K-Liquid Chlorophyll, rutin konsumsi propolis platinum, dan juga omega squat, plus tambahkan ayu asmo ya, untuk menjaga saluran nafas biar lebih baik gitu loh. Penggunaan ayu asmo untuk yang isi 60 ya dalam waktu mungkin 1 bulan itu sangat baik sebenarnya ya. Jadi di maintain ayu asmonya selama 1 bulan gitu ya. Nanti akan dilihat kemampuan parunya akan jauh lebih bagus. Nah, jadi itu produknya ya. Jadi K-Liquid Chlorophyll, propolis platinum, K omega squat ditambahkan K ayu asmo. Ya, 2 kali 1 sehari. Lalu yang kedua, dari Rafa Vinza. Produk apa yang cocok untuk bayi usia 3-4 tahun jika susah BAB? Oke, ini agak di luar dari topik ya, bicara soal susah BAB pada bayi. Jadi gini, ini Mas apa Mbak ya? Ya, jadi Rafa, produk untuk bayi yang susah BAB itu untuk usia 3-4 apa nih, bulan apa tahun nih ya, sebenarnya tidak ada produk spesifik untuk itu ya. Produk pencahar untuk bayi itu sebenarnya tidak terlalu disarankan sebenarnya penggunaannya oleh dokter sekalipun, oleh saya sendiri ya. Saya sendiri kalau ada pasien-pasien yang ini, biasanya yang saya koreksi adalah pertama susunya, apakah dia minum susu formula atau dia susu ASI dan lain sebagainya. Kalau dia minum susu formula, biasanya kadar berlebihan DHA-nya itu membuat kotorannya jadi lebih keras, jadi susah BAB-nya. Maka itu coba dikoreksi susunya dulu, itu yang pertama. Yang kedua, cairannya. Apakah dia cukup minum air atau enggak? Kalau dia usianya 3-4 tahun, apakah dia cukup minum atau makan buah dan sayuran atau tidak? Itu koreksi dulu. Nah, jadi itu koreksi dulu, baru kemudian kita lihat nanti apakah ada permasalahan atau tidak. Kalau memang permasalahannya setelah dikoreksi seperti itu, makan sayurnya baik, terus kemudian konsumsi misalnya produk kayak, K-Liquid Chlorophyll kan juga ada serat ya, itu lebih baik sebenarnya bisa dikasih pada anak-anak 3-4 tahun ya, bukan 3-4 bulan. 3-4 tahun itu bisa dikasih K-Liquid Chlorophyll secara rutin. Kalau memang BAB-nya juga masih belum lancar, mungkin ada masalah di anatomi ususnya atau masalah di fisiologis ususnya, itu mungkin bisa dibawa ke dokter anak. Nah, karena takutnya memang masalah-masalah pencernaan itu banyak diderita pada anak-anak. Ya, jadi boleh diberikan K-Liquid Chlorophyll dulu secara rutin. Bukan bayi ya. Kalau untuk balita usia 3-4 tahun itu boleh dikasihkan chlorophyll, tapi kalau untuk bayi 3-4 bulan saya rasa koreksi dulu susunya. Lalu kemudian cairannya juga dikoreksi. Nah, lalu kemudian kalau memang masih susah BAB juga, bawa ke dokter anak untuk dilihat apakah ada kelainan pada ususnya. Gitu kira-kira. Lalu yang ketiga, boleh ya? Lanjut ketiga ya. Maya Srikanti Putri Kamarudin. Oke, apa kabar Maya? Apakah sering mandi malam setelah maghrib misalnya bisa berakibat untuk paru-paru basah, Dok? Wah, ini sering ditanya nih. Saya termasuk orang yang paling sering mandi malam. Dari usia berapa ya saya mandi malam tuh? 15 tahun. Karena saya tuh kalau mau ke seusia enggak ya sekarang ya. Jadi saya itu dari usia 15 tahun kalau ingin beranjak tidur, masuk tidur tuh saya harus mandi dulu kondisinya. Harus mandi, bersih, ganti baju baru saya bisa tidur. Karena kalau enggak saya nggak bisa tidur. Nah, jadi apakah berbahaya terhadap
tubuh apakah bisa mengakibatkan paru-paru basah? Sebenarnya bukan itu penyebab paru-paru basah. Paru-paru basah atau istilah lainnya adalah pneumonia, itu penyebabnya adalah karena infeksi dari mikroorganisme yang tertular lewat mana? Droplets. Ya, lewat orang batuk, lewat orang bersin, lewat orang bicara, ada cipratan cairan yang sifatnya droplet seperti itu terhirup oleh kita. Nah, yang kedua juga lewat, misalnya kita megang sesuatu, terus kemudian kita masukkan tangan kita, atau kita megang sesuatu, kita belum cuci tangan, udah makan makanan, nah, makanya virus itu bisa masuk, atau bakteri itu bisa masuk, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu penyebab paru-paru basah sebenarnya, bukan karena kebanyakan begadang, atau dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi penyebabnya karena itu. Mandi malam sebenarnya tidak berbahaya, selama memang dia mandi dalam kondisi yang fit. Jangan dalam kondisi demam. Ya, terus kemudian apakah bisa menyebabkan rematik? Sebenarnya enggak. Ya, karena mungkin mandinya air dingin itu menyebabkan rasanya lebih linu aja, tapi tidak menyebabkan rematik. Jadi itu termasuk mitos yang cukup bertahan lama. Jadi nggak ada masalah kalau memang mau mandi, silahkan pakai air hangat, pakai air dingin, atau dikombinasikan, itu jauh lebih baik. Ya, gitu mamanya, jadi tidak menyebabkan paru-paru basah. Yang keempat, Mbak Kokom Komalawati. Apakah seseorang yang dulu lagi kecil kena TBC, bisa ada kemungkinan timbul lagi penyakitnya walaupun dulu sudah sembuh? Bisa jawabannya. Kalau daya tahan tubuhnya sangat rendah, sangat drop, mungkin karena malnutrisi, makanannya jadi berantakan, stres berat, dan lain sebagainya, atau status imunitasnya jadi berubah, itu bisa sebenarnya bangkit kembali. Jadi dia bisa laten ada di dalam tubuh walaupun sebenarnya sudah dinyatakan bersih atau sembuh pada saat dia sedang masih kecil. Jadi PR-nya untuk orang yang TBC sebenarnya adalah menjaga daya tahan tubuhnya, menjaga untuk tetap baik gitu loh ya. Saran saya sih sebenarnya untuk orang yang sudah terkena TBC atau sudah didiagnosa TBC oleh dokter, lebih baik jaga daya tahan tubuh dengan cara seperti tadi ya, makan makanan yang bergizi, suplementasi jika memang diperlukan. Itu ya, memang saat ini butuh banget sih suplementasi. Makanan hari-hari ya kita nggak pungkiri lagi, nggak cukup sebenarnya untuk bisa memenuhi gizi kita. Istirahat yang cukup, kemudian jauhi rokok, ya, alkohol dan lain sebagainya. Vape juga apapun itulah jenisnya ya, karena yang berhak masuk ke dalam paru-paru ya cuma oksigen saja. Terus kemudian olahraga rutin. Kalau makan dan istirahatnya sudah bagus, baru mulai olahraga ya. Jangan terus kemudian olahraga tapi tidurnya masih kurang. Terus terakhir adalah kelola stres dengan baik. Jadi itu sebenarnya masih bisa bangkit kembali. Jadi harus dijaga. Lalu kemudian Ibu Waode Sari. Wah, kayaknya saya kenal nih Bu Waode. Waode Sari. Mau bertanya dokter, apa klorofil bisa diminum untuk ibu hamil usia kandungan 1 bulan dengan tujuan untuk meningkatkan sistem imun? Klorofil dengan hamil, oh boleh. Jadi liquid klorofil ini boleh sekali diminumkan untuk ibu hamil sebenarnya. Nggak ada masalah kok. Dari usia 0 sampai 9 bulan sebenarnya nggak ada masalah kok. Ya, dan dengan dosis yang cukup ya, jangan terlalu banyak juga. Setengah seloki juga nggak ada masalah. Karena pada saat ibu hamil, dia rentan terkena anemia. Biasanya dikasih, ibu hamil itu biasanya oleh dokter kandungan juga dikasih kayak suplemen berupa zat besi. Nah, jadi sebenarnya dengan kita konsumsi klorofil, zat besinya juga banyak, sebenarnya udah mencukupi juga. Jadi mengkonsumsi klorofil juga sebenarnya zat besinya juga cukup gitu loh. Nah, apakah minum klorofil dari Keling terus kemudian minum zat besi dari dokter kandungan nggak ada masalah? Nggak ada masalah kok. Nggak ada masalah sebenarnya. Cuma catatan pada ibu hamil yang di awal-awal kehamilan, misalnya usia masih trimester pertama ya, 0 sampai 3 bulan pertama, itu biasanya kan ada juga yang ada beberapa ibu hamil yang mual-mualnya agak tinggi di 0 sampai 3 bulan pertama. Kalau 0 sampai 3 bulan pertama mualnya masih tinggi, lebih baik jangan konsumsi klorofil dulu, dan biasanya dokter juga akan mengurangi konsumsi tablet suplemen untuk zat besinya. Karena apa? Karena zat besi itu kalau banyak dalam tubuh juga menyebabkan mual lebih kuat. Jadi kalau memang kuat mualnya di usia 0 sampai 3 bulan, maka stop dulu, nggak usah konsumsi dulu klorofilnya. Tapi begitu udah reda mualnya, lanjutin klorofilnya, nggak ada masalah. Buat yang nggak mual,
hamilnya hamil kuat gitu ya, nggak mual, nggak masalah gitu ya, hormonnya juga cukup baik atau apa segala macam, K-liquid klorofilnya dikonsumsi aja nggak ada masalah kok, nggak berbahaya buat kehamilannya ya. Nah jadi gitu kira-kira Bu Waodesari. Kalau nggak salah Bu Waodesari ini dari Timika deh, dari Timika ya kalau nggak salah ya, dari Timika apa dari Sorong gitu, pokoknya dari Timika, dari Papua. Apa kabar Bu? Semoga sehat ya. Oke, kemudian Hesti Purwatiningsih, wah selebritis nih. Produk Keling yang disarankan untuk daya tahan atau imun anak balita apa saja ya dok? Nah untuk anak balita sebenarnya kita ada beberapa produk. Yang pertama, kalau memang dia sudah bisa konsumsi K-Kids, dia bisa konsumsi K-Kids. Kalau dia masih belum bisa nelan K-Kids dalam bentuk soft gel, bisa dilubangi dengan jarum yang bersih, lalu kemudian dicampurkan ke makanannya atau dituangkan langsung juga nggak masalah. Kayak vaksin polio gitu, langsung dituangkan boleh. Nah itu pilihannya pertama K-Kids. Yang kedua, bisa kasih apa lagi dok? Kalau memang anak saya nggak suka K-Kids misalnya, atau maunya yang lain. Dalam bentuk susu ada susu skim. Anak balita boleh minum susu skim kok. Itu ya, yang penting 1 tahun ke atas, dia boleh minum susu skim. Ya, cuma memang saran saya susu skim ini kan sangat rendah lemak. Ya, sangat rendah lemak. Jadi anak balita kan memang masih butuh lemak. Kombinasikan antara susu skim dan susu biasanya. Jadi pagi dia minum susu skim, malamnya dia bisa minum susu biasanya misalnya gitu, atau susu formula yang biasa gitu ya, supaya kadar lemak dalam tubuhnya juga meningkat. Anak segitu masih butuh banyak lemak. Ya. Nah, cuma kalau usia 25, lu jangan minum susu berlemak lagi, lu minum jangan susu full cream lagi, lu minum susu skim ya. Nah, kalau untuk orang yang nge-gym juga, misalnya kan dia butuh susu yang rendah lemak, itu susu skim sangat bagus karena proteinnya tinggi, lemaknya sangat rendah, jadi nggak bikin kadar lemak dalam tubuhnya meningkat. Nah, jadi itu sih sebenarnya produknya. Apakah propolis bisa dikasih buat balita? Anak saya justru minumnya propolis duluan dibandingin K-Kids. Jadi K-Kids kalau untuk anak saya sendiri sebenarnya rutin. Tapi kalau untuk propolis itu sebenarnya adalah produk imunitas pertama yang mereka rasa. Memang awalnya aneh sih, mereka lari-lari kalau diminumkan karena rasanya pahit. Anak kecil kan nggak suka pahit, tapi nggak apa-apa. Lama-lama mereka suka. Lalu kemudian pertanyaan ketujuh dari Ibnu bin Masrin. Halo Keling Indonesia, kami dari Cikarang. Ya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Bertanya tentang meminum K-liquid klorofil setiap hari. Apa tidak mengganggu ginjal? Nah, selama dikonsumsi dalam dosis yang tepat. Juga dikonsumsinya dengan air yang cukup. Artinya tidak menggantikan klorofil dengan air putih. Lalu banyak loh orang salah kaprah. Saking bagusnya nih klorofil, dia menggantikan klorofil dengan air putih. Hari-hari dia nggak pernah minum air putih. Air putih yang ada pasti dicampur sama klorofil. Itu nggak baik juga. Jadi minum sesuai dengan dosis. Berapa dosisnya? 3 kali 1 seloki sehari. Jangan lebih, jangan berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan nggak baik. Apalagi kekurangan. Jadi kalau sudah pas seperti itu, konsumsi dengan rutin, insya Allah nggak ada masalah di ginjalnya. Bahkan akan jauh lebih baik kerja ginjalnya. Ya, plus minumkan air putih juga. Karena kan kebutuhan air kita kan tidak hanya 3 kali 250 cc sehari saja, 750 cc. Enggak kan, kita butuh 2 liter lebih kadang-kadang. Jadi 750 cc-nya mungkin dicampur dengan K-liquid klorofil, sisanya air putih aja deh. Ya, nah, jadi insya Allah nggak ada masalah. Oke, berikutnya dari Ibu Itaduila. Ibu Itaduila, untuk saraf kejepit, klorofil boleh nggak? Atau ada produk apa? Oke, Bu Ita, bicara soal saraf kejepit. Saraf kejepit ini merupakan satu fenomena yang terjadi dalam tubuh kita akibat dari faktor traumatis atau faktor penekanan yang kuat gitu ya. Faktor fisikanya lebih banyak. Faktor ketidakseimbangan penumpang dengan beban. Jadi ini terjadi karena proses, bisa dibilang proses fisika, karena proses trauma, karena proses terlalu banyak beban, bukan karena proses kimiawi. Beda dengan diabetes. Jadi kalau prosesnya terjadi karena memang misalnya trauma, karena memang beban yang berlebihan dan lain sebagainya, hanya diberikan obat atau diberikan suplemen biasanya tidak akan membantu. Kejepit saraf ini kan terjadi karena proses macam-macam, karena beban, karena tertarik, karena dan lain sebagainya. Sehingga pemberian obat dan pemberian suplemen hanya akan meredakan nyerinya saja. Tapi penjepitannya itu tidak lepas. Tetap akan ada.
Bagaimana cara melepaskan penjepitannya? Dioperasi, Bu, dilepas penjepitannya, dibebaskan sarafnya, dikasih struktur tulang yang baru, dikasih besi-besi yang baru, lalu kemudian dia akan terbebas dari penjepitan saraf itu. Ya, jadi saran saya ini sebenarnya kombinasi antara tindakan medis berupa operasi untuk melepaskan penjepitan yang ada di saraf, bisa di punggung, bisa di leher sebenarnya. Sekarang banyak sekali orang terkena penjepitan saraf di leher. Tindakan medis dikombinasikan dengan produk-produk Keling itu sangat ideal dilakukan, dan sudah banyak sekali yang membuktikan bahwa dia jatuhnya jadi lebih cepat sembuhnya, jadi lebih aman sarafnya, jadi lebih cepat nutup luka operasinya karena dibantu dengan produk-produk suplementasi. Nah, jadi saran saya adalah ikuti kata dan saran dari dokter bedahnya atau dokter sarafnya, ya. Kalaupun memang harus dilakukan operasi, lakukan operasi. Nah, sebelum dilakukan operasi, persiapan. Sebelum naik meja operasi, persiapan dengan cara apa? Pemberian suplemen yang baik, supaya HB bagus, tensi bagus, gula darah bagus. Apa produknya? K-Liquid Chlorophyll, 3x1, Gamat Extract Emulsion, ya, itu bisa diberikan 2x1 atau 3x1 sendok makan sesudah makan. Ya, terus kemudian pemberian seperti spirulina itu juga bagus supaya kadar gula dalam darah baik dan lain sebagainya, dan juga vitamin mineralnya juga bagus. Nah, lalu kemudian itu untuk pre-op-nya. Setelah dilakukan operasi, lalu kemudian pasca operasinya perbanyak konsumsi Gamat Extract Emulsion-nya. Bisa ditingkatin dosisnya jadi 4x1 juga nggak ada masalah. Klorofilnya dilanjutkan, spirulina dilanjutkan supaya perbaikan sarafnya bagus, lalu kemudian luka bekas operasinya juga cepat menyembuh. Nah, salam saya buat pasiennya, semoga cepat sembuh dan bisa aktivitas kembali normal dan tidak terganggu lagi dengan saraf kejepitnya, ya, Bu Ita Duwila tadi. Oke, dan yang terakhir pertanyaan nomor 9 dari Rosa Eva P. Tanjung. Apa kabar, Rosa? Mudah-mudahan sehat, ya. Apakah K-Liquid Chlorophyll bisa membantu menurunkan tensi darah? Jadi, K-Liquid Chlorophyll sebenarnya untuk zat aktifnya sendiri atau mineral dan vitamin yang terkandung dalam K-Liquid Chlorophyll ini tidak bisa membantu menurunkan tensi darah. Ya, tidak bisa membantu. Tapi ada produk Keling yang lain yang bisa membantu untuk menormalkan tensi darah, yaitu produk Gamat Extract Emulsion. Tepuk tangan dong. Jadi, produk Gamat Extract Emulsion ini ada satu zat yang namanya itu peptida, ya? Bukan? Apa saya lupa ya? Nama zatnya itu kalau nggak salah dia bisa bekerja. Oh, Gamat Peptida. Gamma peptida. Gamma peptida yang ada di dalam Gamat Extract Emulsion itu bekerja seperti ACE inhibitor. Bisa membantu orang untuk menurunkan tensi darah, ya, tapi ya pastinya berbeda dengan obat ACE inhibitor yang ada gitu loh. Saran saya pada orang-orang dengan hipertensi yang sudah didiagnosa hipertensi loh ya oleh dokter, jangan didiagnosa sendiri sama tetangga. Baru begadang sebentar, tensinya naik, udah dibilang hipertensi dan minum obat. Sebenarnya salah, nggak seperti itu. Pengertian hipertensi adalah orang yang tensinya tinggi di atas 120/80, ya, dalam kondisi rileks, cukup tidur dan happy, itu ya, dan sudah dilakukan pengecekan beberapa kali, ya. Kalau dia cukup tidur, makannya oke, terus kemudian dia dalam kondisi psikologis yang senang dan tenang, diperiksa tensinya masih tinggi, maka kita bisa bilang itu dia hipertensi. Tapi kalau memang dia kurang tidur, kebanyakan makan garam, kebanyakan makan lontong, opor, habis lebaran kemarin, terus kemudian naik sedikit tensinya, belum tentu dia hipertensi, betul-betul hipertensi yang harus minum obat. Maka harus dipastikan bahwa orang ini memang hipertensi yang didiagnosa oleh dokter dulu. Nah, setelah didiagnosa oleh dokter, ketahuan memang hipertensi, diberikan obat, minum saja obat yang nggak ada masalah, didampingi oleh Gamat Extract Emulsion. Minum Gamat Extract Emulsion, diminumkannya setelah makan, 2 jam setelah minum obat dari dokter. 2 atau 1 jam boleh ya, supaya tidak ada reaksi atau interaksi antar zat. Gitu loh. Setelah itu, baru kemudian dievaluasi, dilihat. Biasanya, kalaupun memang terkendali baik, dokter yang bersangkutan juga akan menurunkan dosis dari obatnya. Sehingga dosis obat bisa turun, minum Gamat Extract Emulsion-nya bisa lanjut. Lebih aman mana?
lebih aman minum ekstrak gamat emulsion sebenarnya. Kenapa? Karena herbal. Karena berasal dari bahan alam berupa tripang yang alamiah. Dibandingkan kita harus minum obat secara terus-menerus. Ada dilematisnya. Obat itu ibarat pisau bermata dua. Satu kena penyakitnya, satu kena ke diri sendiri akibat efek samping dari obat. Nah, jadi sebenarnya kalau memang ada pilihan untuk tidak minum obat secara rutin, lebih baik hindari. Tapi kalau memang harus minum, dampingi dulu dengan suplemen, nanti perlahan-lahan dosis obatnya akan menurun. Gitu kira-kira. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Dan cepat sembuh hipertensinya. Amin. Oke, sesi kedua telah selesai. Ada 9 pertanyaan sudah kita jawab. Oke, selamat untuk pemenang. Sudah ada diumumkan nanti ya. Sudah diumumkan juga. Selamat untuk pemenang. Mudah-mudahan bermanfaat produknya. Ya, walaupun kita memang berbatas jarak, berbatas ruang dan waktu jauh gitu ya dari dari Keling Tower atau apa, insya Allah mudah-mudahan kondisi pandemi ini segera usai dan kita bisa berkumpul kembali mungkin di acara-acara berikutnya ya, bisa bersilaturahim lagi dengan baik dengan modal kesehatan yang lebih baik juga ya. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat banyak dan jangan lupa ajak semua teman-teman, ajak semua keluarganya untuk ikuti terus, pantengin terus webinar-webinar dari Keling, karena kita pastinya akan berikan yang terbaik dari kita supaya kita masih bisa tetap sehat, tetap bisa mengembangkan bisnis dengan baik. Jadi jangan lupakan dan jangan lupa untuk nonton selalu atau ikuti selalu webinar-webinar berikutnya. Ya, oke, saya Dr. Arif Munandar beserta semua kru yang mendukung, teman-teman semua yang ada di sini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi. Dah.